Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bliwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Dendam Arwah Pelacur yang Dijebak. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di ujung Bandung Selatan. Kenapa aku selalu menceritakan kota ini? Karena kota Bandung adalah kota yang pernah menyisakan banyak cerita dalam kehidupanku. Sebuah desa yang terpencil di bawah kaki bukit. Hampir sejauh mata memandang, kita disuguhkan panorama alam yang asri. Pesawahan yang terbentang luas dan bulir-bulir padi yang telah menguning, terhampar berkilauan diterpa cahaya mentari pagi. Dan hampir di setiap rumah penduduk terdapat kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan, sehingga melukiskan sebuah potret kehidupan masyarakat yang subur makmur, aman, sentosa. Di antara puluhan rumah-rumah kampung yang sederhana dan terpisah satu dengan yang lain, ada sebuah rumah yang pernah aku singgahi. Rumah keluarga Bapak Fajar, sebuah keluarga yang hangat. Pak Fajar tinggal bersama istrinya, Ibu Khadijah, dan dua orang anak gadisnya, masing-masing bernama Tiara yang sudah berumur 18 dan Lasmi yang baru berusia 15 tahun. Tiara dan Lasmi, dua gadis yang bisa dibilang bunga desa kampung itu. Maka tak heran bila malam minggu atau malam lainnya, tapi terutama malam minggu, banyak pemuda dari desanya, bahkan dari desa sebelah pun berkunjung ke rumah Bapak Fajar. Tujuannya yaitu tadi, mereka saling lomba memikat salah satu dari putrinya. Cara pemuda desa itu memang cukup sederhana saja. Mereka jarang datang perorangan. Mereka yang punya niatan pasti mengajak seseorang atau lebih teman untuk mengantar atau sekedar menunjukkan bahwa cewek yang sedang diincarnya cantik di atas rata-rata. Keluarga Pak Fajar, terutama Ibu Khadijah, memanfaatkan situasi ini untuk berjualan ala kadarnya. Mereka menyediakan kopi, es, mie rebus, sampai rokok dan makanan ringan untuk melayani mereka. Dengan begitu, para pemuda tadi tidak perlu repot lagi membawa atau meminta air minum yang akan merepotkan keluarga itu. Dan entah apa dan bagaimana perasaan mereka jika salah satu dari putri Pak Fajar, Tiara atau Lasmi, yang melayani mereka. Namun, Pak Fajar selalu membatasi waktu untuk mereka agar tidak pulang terlalu larut. Aneh, memang pemuda-pemuda itu seakan merasa puas saat meninggalkan rumah Pak Fajar. Bahkan mereka menganggap kalau salah satu dari putrinya adalah gebetan mereka. Padahal baik Tiara maupun Lasmi hanya menjawab obrolan mereka sederhana saja. Mereka berdua sama sekali tak menganggap kalau salah satu dari pemuda itu adalah pacar atau kekasih yang dipilihnya. Seperti desa-desa lain pada umumnya, keluarga ini juga masih memanfaatkan sungai dekat rumahnya sebagai kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Tiara atau Lasmi. Mereka selalu mencuci di sungai. Matahari baru saja naik, membuat Tiara agak berkeringat memeras cucian yang terakhir. Tiara melihat Sumi juga sudah hampir selesai, bahkan sudah mulai membuka baju atasannya, yang kemudian ia balut tubuhnya dengan kain panjang untuk menutupi bagian auratnya. Namun tak urung jika bagian atas lututnya terlihat jelas putih mulus. Tiara juga melakukan hal yang sama. Tanpa mereka sadari, dua pasang mata tengah memperhatikan mereka dari balik sebuah pohon besar. Dua pasang mata dari dua orang pemuda yang semakin tajam memandangi tubuh indah dari kedua gadis yang tengah bermain air di sungai yang jernih. Kamu lihat, Ton, cewek yang pakai kain batik coklat dan berambut panjang itu. Dia cantik dan bodinya selangit, men, mulus banget. Yang dipanggil Anton itu pun mengikuti telunjuk temannya yang terarah pada Tiara. Gila, ternyata kampung ini punya simpanan cewek-cewek yang cantik-cantik dan pasti mahal toh, balas Anton. Matanya tak berkedip menikmati pemandangan langka ini. Tapi kita perlu modal yang cukup banyak, Ton, karena kita sering mendengar dari cerita kebanyakan untuk mendapatkan hati seorang gadis
Kita tidak butuh mutlak menaklukkan hatinya. Kita hanya perlu jalan pelicin untuk sampai ke sana. Kita hanya perlu uang untuk memperdaya orang tuanya. Kalau soal tampang, gue sih udah percaya banget sama lu. Ngomong gombal juga lo jagonya. Jadi kurang apa lagi? Tenang, ini udah jadi profesi gue, coy. Sekarang jangan di sini, nanti mereka curiga. Kemudian kedua pemuda itu pun mengatur siasat. Mereka duduk di sebuah batang pohon yang telah roboh dan tergeletak di ujung jalan yang menghubungkan dengan sungai. Dan strategi mereka memang tepat. Mereka pura-pura merasa kehausan saat dua cewek tadi tepat berada di hadapan mereka. Seperti kebanyakan perempuan desa, mereka juga tidak curiga terhadap kedua cowok yang kelihatan sedang kehausan. Kebetulan di rumah dia juga jualan kok, Mas, jawab Sumi sambil menunjuk pada Tiara. Jauh, balas Anton pura-pura lemah. Enggak lah, Mas, tuh di balkon depan. Sumi menunjuk jalan di depan yang hanya beberapa meter saja. Ayo Mas, silakan bareng kita aja, sambung Sumi sumringah melihat kedua cowok keren itu. Kedua cowok itu pun mengikuti mereka dari belakang. Mata keduanya tak pernah lepas dari goyang bokong kedua cewek yang masih terbalut kain basah, sehingga memperlihatkan bentuk tubuh mereka yang indah dan membuat kedua cowok itu beberapa kali menelan ludah. Kami berdua sedang mencari lahan pertanian. Kami ingin hidup sebagai petani. Kami bosan hidup di kota besar dan ingin memiliki kehidupan yang nyaman, kata Anton berdiplomasi saat ditanya oleh Pak Fajar. Oh, kalau soal lahan, di kampung ini tidak kekurangan. Berapa hektar pun yang kalian cari pasti ada. Tapi menurut saya, bertani itu berat loh. Dari mulai mencangkul, menanam benih, sampai merawatnya butuh ketelatenan. Apa kalian sanggup? Tanya Pak Fajar sambil memberikan pendapatnya. Kalau soal itu mudah, Pak. Kita tinggal menyuruh orang saja. Dengan uang segalanya menjadi mudah. Iya kan, Pak? Benar, dengan uang segalanya akan lancar. Oh iya, apa kalian sudah berkeluarga? Tanya Pak Fajar mengalihkan pembicaraan. Kebetulan belum laku, Pak. Barangkali ada gadis yang suka sama kita. Ya sekalian saja jadi ibu rumah tangga, biar kami betah tinggal di desa ini. Seloroh Anton rupanya cukup mengena. Wah, kalau soal gadis, di kampung ini gak kekurangan lah. Cantik-cantik lagi. Anak saya aja ada 2, semua masih gadis. Pak Fajar menunjuk Tiara yang sudah rapi berdandan. Kedua pemuda tadi hanya melongo melihat kecantikan alami dari Tiara. Pak Fajar maklum dengan suasana hati kedua pemuda tadi. Namanya Tiara, ia anak pertama saya. Sudah tidak sekolah lagi. Dia rencananya mau cari kerja di kota. Mau kerja apa? Apa saja untuk cari pengalaman. Katanya biar gak bosan tinggal di kampung terus, balas Pak Fajar. Kalau jadi pelayan toko mau tidak? Soalnya saya ada teman membutuhkan karyawan. Tiara mendengar itu langsung menanggapinya. Ia tak tahu kalau perangkap mulai dipasang kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu menanyakan lokasi lahan yang kira-kira letaknya tidak jauh dari rumah Pak Fajar. Maka Pak Fajar yang sudah mulai terbius penampilan kedua pemuda yang memang keren itu, tentu saja dengan senang hati mengantar mereka. Nah, kalau kalian mau coba-coba hidup sebagai petani, saya kira lahan ini cukup bagus. Tidak terlalu luas dan letaknya pun di pinggir jalan, sehingga memudahkan untuk transportasi saat panen nanti. Pak Fajar menunjukkan lahan persawahan sambil menjelaskan secara rinci, dan tentu saja membuat kedua pemuda itu semakin yakin kalau orang tua ini sudah masuk dalam perangkapnya. Menjelang sore hari, mereka pamit untuk pulang. Namun sebelumnya, Anton memberikan nomor handphone kepada Tiara jika memang berminat untuk bekerja. Ini nomor handphone temanku yang punya toko pakaian. Namanya Hana. Kalau kamu mau ketemu dia, silakan kamu telepon dulu saja, kata Anton meyakinkan Tiara. Dan sebelum meninggalkan rumah Pak Fajar, Anton memberikan sedikit uang kepada orang tua itu yang menerimanya dengan malu-malu. Ini hanya sekedar untuk Bapak mencari-cari lahan yang mungkin lebih baik lagi dari yang tadi.
Oh iya, pasti akan saya carikan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk uang yang saya kira belum pantas menerimanya. Santai saja, Pak. Mungkin minggu depan kami akan kesini lagi. Permisi, Pak. Balas Anton dengan sikapnya yang sopan. Setelah kepergian kedua pemuda tadi, Pak Fajar menemui istrinya. Lihat, Bu, belum juga kenal lama. Mereka sudah baik sama Bapak. Mereka memberikan uang untuk Bapak mencari lahan persawahan, ujar Pak Fajar sambil memberikan uang kepada istrinya. Mungkin mereka anak orang kaya ya, Pak. Atau barangkali juga pengusaha muda yang kreatif yang ingin mencari bisnis lain. Seandainya Tiara atau Lasmi bisa mendapatkan suami seperti dia, sudah ganteng, kaya lagi. Tiara yang mendengar obrolan orang tuanya juga merespon dalam hatinya. Yang namanya Anton memang ganteng. Temannya juga gak jelek-jelek amat. Tapi aku gak boleh buru-buru suka sama dia. Apalagi dia sendiri belum memberi tanda-tanda kalau dia juga suka sama aku. Hati Tiara mendadak riuh oleh gambaran tentang cowok yang baru ia lihat hari ini. Sesekali ia melihat nomor handphone pemberian cowok yang namanya Anton di tempat lain. Apa kamu sudah dapat cewek yang mama pesan, Anton? Sambung seorang wanita bertubuh gemuk yang merupakan mamahnya Anton. Ia adalah Mama Lexi. Aku perlu model, mah. Cewek ini cantik luar biasa. Tapi aku gak rela kalau kegadisannya mama berikan pada langganan mama. Keperawanannya harus aku yang mencicipi. Dan untuk meyakinkan keluarganya, kita harus main cantik. Main cantik gimana maksud kamu? Tidak ada paksaan, kekerasan dan penculikan. Aku sebetulnya mulai jatuh cinta sama cewek itu. Gak ada kata cinta dalam bisnis mama. Semuanya masalah uang, bukan soal hati. Jadi, cobalah untuk berkata tidak pada cinta. Aku tahu, Ma, tapi yang ini lain. Aku merasakan hal yang beda dari biasanya. Aku ingin menikahinya. Apa? Menikah? Itu perlu biaya besar. Bisa bangkrut bisnis kita untuk biaya kamu nanti. Tidak, Ma. Aku akan membujuk mereka dengan kata-kata yang menjanjikan. Aku hanya perlu tambahan untuk biaya ke KUA saja. Oke, Mama setuju. Tapi jangan terlalu lama. Karena kita butuh orang baru yang akan membuat suasana baru di tempat kita. Marisa yang dulu jadi rebutan sekarang sudah kurang menarik lagi. Mama butuh yang masih seger. Kamu paham? Iya, Ma. Dan Mama Lexi memberikan sejumlah uang kepada Anton untuk menjalani misinya. Beberapa hari kemudian, Tiara sudah memantapkan hati untuk bekerja. Bahkan, ia juga sudah berulang kali membicarakan hal yang sama kepada kedua orang tuanya. Tiara menghubungi nomor handphone yang diberikan oleh Anton. Bayangan cowok itu pun sempat melintas dalam benaknya. Kalau ia bisa bekerja di sana, ia akan sering bertemu dengan cowok itu. Halo, dengan toko Asri Busana, dengan siapa saya bicara? Suara wanita terdengar menjawab saat Tiara menghubungi nomor itu. Ah, ternyata benar yang dikatakan Anton. Saya Tiara, Teteh. Saya mau bekerja di toko. Kata Mas Anton, Teteh butuh karyawan. Oh iya betul, saya lagi butuh tenaga. Kapan kamu mau kesini? Bagaimana kalau besok saja, Teh? Kan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari sini. Baik Tiara, saya tunggu sampai besok ya. Iya Teh, terima kasih. Tiara menutup teleponnya. Ia membayangkan kalau dirinya mulai bekerja dan mengumpulkan uang. Juga tentu saja, jika cowok yang bernama Anton berkunjung, pasti ia akan menyambutnya. Keesokan paginya, Tiara sudah bersiap dengan tas punggungnya yang berisi pakaian. Bahkan Lasmi juga sudah menciumi sang kakak. Karena Tiara baginya adalah yang terbaik sebagai kakak sekaligus teman dan gurunya. Namun belum juga Tiara melangkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara segera melihat siapa yang datang bertamu pagi ini. Anton. Hatinya melonjak gembira demi melihat siapa yang kini berada di hadapannya. Mas Anton, kamu? Pertanyaan Tiara seperti tersekat di tenggorokannya. Aku dapat telepon dari Hana. Katanya kamu sudah siap bekerja dan pagi ini mau berangkat. Jadi aku kepikiran buat jemput kamu. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Makanya aku sengaja kesini buat menjemput kamu.
Tiara semakin berbunga-bunga. Oh, ternyata dia juga punya perhatian sama aku. Namun, sungguh di luar dugaan. Anton tiba-tiba beralasan untuk membawa Tiara, bukan ke toko tempatnya akan bekerja, tapi Anton mengajaknya untuk menemui ibunya. Aku ingin kamu mengenal mamaku lebih dulu. Sebelum bekerja, aku ingin serius sama kamu. Serius untuk menjalani hubungan. Apa kamu mau, Tiara? Tanya Anton menatap wajah Tiara. Mas Anton, aku berniat untuk bekerja. Tapi ya gak apa-apa juga sih kalau memang niat mas baik. Aku menurut saja. Setelah berkata begitu dan mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, Tiara pun langsung mengikuti Anton, mencari angkot yang menuju rumah Anton. Ini rumah mamaku. Ayo masuk. Anton membawa Tiara masuk ke sebuah rumah yang cukup mewah dibandingkan rumah-rumah di kampungnya. Seperti yang sudah direncanakan, Mama Lexi menyambut Tiara seakan menyambut seorang putri raja. Aduh, cantik banget calon mantu mama, seru Mama Lexi lalu memeluk Tiara. Tiara gugup diperlakukan seperti itu. Aduh, maaf tante, aku bukan pacar Mas Anton. Aku cuma mau kerja tante. Iya mah, Tiara bukan pacar aku, tapi calon istri aku. Ternyata gurauan Anton mengena juga, membuat wajah Tiara bersemu merah. Dan lebih gilanya lagi, Anton yang semula berdiri di samping Tiara tiba-tiba memeluk erat tubuh gadis itu, yang seketika merasa panik, namun ia terpaksa membiarkannya. Tiara tak tahu apa yang harus ia lakukan. Tak mungkin ia memberontak dari dekapan Anton, karena sesungguhnya ia juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Dan lebih parahnya lagi, Anton mengangkat wajah Tiara, sehingga mau tak mau kini wajah mereka saling berhadapan. Lengan Anton membelai wajah Tiara, sehingga gadis itu merasa bergetar di seluruh tubuhnya. Mata Anton menusuk bola mata gadis itu. Tiara tahu ke arah mana tujuan mata Anton itu. Bibir Anton semakin dekat dengan bibirnya. Jantung Tiara semakin berdebar. Lalu, perlahan, bibir Anton hinggap di bibirnya. Tiara merasakan sukmanya melayang. Ia tak mampu melepaskan ciuman hangat dari Anton. Malah sebaliknya, kini ia mulai menikmati kelembutan sentuhan bibir Anton, dan nafas mereka pun semakin memburu. Tiara seakan tak menghiraukan lagi kalau Mama Lexi memperhatikan mereka dengan senyum penuh misteri. Begitu pula dengan Anton, lumatan bibirnya membasahi bibir Tiara. Siang itu juga, Tiara dan Anton mendatangi toko yang akan menjadi tempatnya bekerja. Mbak Hana menyambut kedatangan mereka, kemudian saling perkenalan. Saya nggak punya ijazah SMA teh, hanya tamat SMP. Maklumlah, orang tua saya tidak mampu membiayai sekolah saya. Saya juga belum punya pengalaman kerja, paling bisa membantu ibu memasak dan mencuci. Jadi ini untuk saya yang pertama saya bekerja, jawab Tiara saat ditanya oleh Hana. Oh gitu ya, bagus dong. Teteh suka dengan gadis seperti kamu. Jujur mengatakan kalau belum punya pengalaman. Di sini kerjaan kamu ringan kok, tinggal berpenampilan cantik, menyambut pembeli dengan senyum dan seramah mungkin, lalu memberi alasan tentang kualitas bahan yang mereka inginkan. Pokoknya kamu aja belajar ngomong yang banyak saja, sampai pengunjung seakan terjerat oleh pesona kamu yang cantik dan kata-kata kamu yang tersusun dengan baik. Iya teh, saya akan coba untuk belajar banyak dari teteh. Oh iya, saya menyediakan kamar buat kamu di lantai atas. Gak mungkin kan kalau kamu harus bolak-balik pulang pergi? Anton siap membantu kamu seandainya kamu membutuhkan sesuatu, biar dia yang akan ke rumah kamu nanti. Teteh gak mau kamu bolak-balik pulang ya. Iya kan Ton? Siap Tan, aku pasti selalu akan menjaga bidadariku. Dan tolong tante jangan kecewakan aku. Jaga bidadariku ini dengan baik. Anggap dia sebagian dari keluarga kita. Karena tidak akan lama lagi Tiara akan menjadi istriku. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari Anton. Istri? Anton bilang aku akan jadi istrinya. Tiara hanya bengong. Ia seakan merasa seperti orang bodoh yang tak tahu harus bagaimana. Tiara pun mulai menghafal kata apa yang harus ia ucapkan setiap melihat pengunjung datang ke toko. Begitupun dengan Anton. Ia senang dan sudah berada di atas angin.
karena kini Tiara sudah berada dalam genggamannya. Jerat Anton sudah melekat, namun Anton sendiri bingung dengan suara hatinya. Hatinya yang memang bukan terbuat dari batu, merasa kalau ia merasa sayang untuk menjadikan Tiara sebagai barang komoditi sebagaimana yang diinginkan sang mama. Anton sudah merasa nyaman dengan Tiara. Kalau selama ini Anton memanfaatkan wajah tampannya juga fasilitas dari mama untuk mencari mangsa, tapi tidak kali ini. Anton ragu. Ia ingin menepis perasaannya untuk tidak jatuh cinta kepada gadis itu. Namun kenyataannya, pikirannya selalu dipenuhi bayang-bayang kecantikan wajah Tiara. Mama Lexi tak mau tahu perasaan anaknya. Ia hanya tahu kalau wanita adalah bisnis baginya, apalagi melihat Tiara. Ia yakin banyak pelanggan yang berebut untuk mengorder pertama dengan bayaran tertinggi. Terserah kamu saja, kamu boleh menikahi dia, tapi bisnis kita tetap berjalan. Dia bisa menjadi istri kamu, tapi di saat lain ia juga milik tamu yang kita mau bayar mahal. Kamu tahu kan bisnis mamanya ini, dan hanya kamu yang bisa mencari korban untuk meramaikan bisnis ini. Iya mah, aku tahu. Sekarang aku minta uang, aku akan melamar Tiara. Dan kalau mungkin dalam beberapa hari ini aku akan menikahinya. Mama Lexi masuk ke kamarnya dan mengambil sejumlah uang. Anton menerimanya dan langsung mengambil motor, lalu segera tancap gas menuju rumah Tiara. Rumah Tiara terlihat sepi. Anton duduk di balai-balai bambu sambil menunggu seseorang yang mungkin sudah pergi untuk melakukan rutinitas. Karena biasanya Pak Pacar juga ibunya Tiara pergi ke ladang atau sawah. Dari kejauhan, Anton melihat Lasmi, adik Tiara. Cewek yang masih terlihat abg itu mengenakan kain untuk menutupi bagian dadanya yang belum tumbuh. Anton berdecak kagum melihat keindahan bentuk tubuh gadis yang memakai kain basah, sehingga memperkuat bayangan lekuk-lekuk tubuhnya mengundang hasrat. Ada kontradiksi di dalam jiwa Anton. Kesempatan terbuka, rumah sepi, apapun bisa ia lakukan pada gadis itu. Anton menahan konaknya sedapat mungkin. Mas Anton sudah lama. Suara Lasmi membuyarkan angan-angannya yang tengah meraba-raba tubuh Lasmi. Belum juga, baru saja sampai. Ayah sama ibu kemana? Tanya Anton basa-basi dengan gaya yang sopan, padahal jauh dalam hatinya sedang berkecambuk hebat. Ia bisa saja dan berbuat sepuas mungkin untuk merenggut keperawanan abg cantik ini. Berkali-kali ia menelan ludah, kepalanya mulai berdenyut. Anton hampir bangkit dari balai-balai bambu. Ada tamu. Sudah lama nak Anton. Laki-laki sebuah sapaan menggagalkan hasratnya. Sial, gumamku. Baru saja pak, balas Anton sambil mencium tangan orang tua tersebut. Loh, ada apa ini? Kau pakai cium tangan segala. Pak Pajar merasa aneh dengan sikap Anton. Lasmi, cepat kamu berpakaian dan tolong buatkan kopi untuk Anton dan ayah, kata Pak Pajar mencairkan suasana hati Lasmi yang memang terpukau melihat Anton. Ia juga melirik motor gede yang terparkir di depan pagar bambu rumahnya. Lasmi semakin yakin kalau cowok di hadapannya memang anak orang kaya. Iya ayah. Lasmi dengan cepat merapikan dirinya, juga tak lupa memakai sedikit bedak dan kincu, kemudian membuat 2 gelas kopi. Anton semakin berdecak kagum melihat Lasmi yang kini memakai celana jeans pendek dengan t-shirt putih. Anton menelan ludah melihat mulusnya pangkal paha gadis abg di depannya. Bayangan otaknya yang kotor, kalau ini tangannya tengah menelusuri kulit bening yang teramat mengundang itu. Ada apa Tona Anton? Sendirian kemari? Apa ada sesuatu? Tanya Pak Pajar. Saya ingin memberikan sedikit upah dari teman saya yang punya toko itu. Ia sengaja tidak memberikan pada Tiara, biar dia betah di sana. Dan sekalian juga saya mau memberi sedikit uang untuk rokok Bapak. Anton menyerahkan 2 amplop berisi uang, dan tentu saja membuat mata Pak Pajar terbelalak lebar. Nah Anton, Tiara kan baru kerja 1 minggu, masa sudah mendapat upah? Lagi pula sepertinya ini uang banyak sekali. Begitu sistem bekerja di toko teman saya itu. Nanti Bapak menanyakan kepada Tiara, pasti ia juga tak akan percaya. Lagi pula,
sekarang saya dan Tiara sudah semakin dekat. Dan kalau Bapak mengizinkan, saya akan melamar Tiara secepatnya. Apa? Melamar? Papa nggak menyangka kalau kalian secepat ini jatuh cinta dan malah mau menikah, ucap Pak Fajar dengan sukacita. Apakah Bapak merestui kalau saya menikahi Tiara? Saya sangat menyukai kepribadiannya dan baru mengenalnya langsung jatuh cinta. Hal ini sudah saya bicarakan pada mama saya, dan dia juga sangat menyukai Tiara. Mama saya juga ingin secepatnya punya cucu. Kata-kata Anton meluncur begitu saja, bak peluru yang mematikan, sehingga membuat orang tua Tiara hanya mengangguk saja. Kalau Bapak sebagai orang tua tentu merasa senang melihat anaknya senang, dan Bapak setuju saja. Tapi alangkah baiknya kalau hal ini kita rundingkan terlebih dahulu. Bapak akan membicarakan pada ibunya Tiara, dan nanti kami akan menemui keluarga kamu. Bagaimana? Tanya Pak Fajar dengan antusias. Tentu saja Pak. Walaupun Mama sudah menyerahkan keputusan ini kepada saya, karena saya laki-laki yang harus berani mengambil keputusannya sendiri. Ternyata pemuda ini punya prinsip yang kuat, sifat yang mandiri, dan tak mau merepotkan orang tua. Begitu hati Pak Fajar memuji dalam hatinya. Lalu bagaimana rencana Anton mencari lahan? Pak Fajar mengalihkan pembicaraan. Itu nanti saja. Saya ingin fokus dengan hubungan saya dengan Tiara. Setelah kami menikah nanti, barulah saya memberi lahan. Dan kalau bisa, saya juga mau tinggal di desa ini, nyaman, tentram, dan damai. Selain itu juga, Tiara bisa selalu dekat dengan keluarga. Kalau di rumahku kan, Mama terlalu sibuk untuk urusan bisnisnya, yang kadang-kadang harus keluar kota juga. Jadi aku gak mau Tiara kesepian sendirian. Iya, Bapak memahami kalau mama kamu orang bisnis, meskipun saya belum tahu bisnis apa. Hanya bisnis perdagangan kecil-kecilan Pak, mencari barang dan memasok ke pemasaran. Saya juga banyak belajar dari Mama. Aneh juga ya Bang Anton ini. Masa baru kenal sehari aja udah kebelet mau nikahi Kak Tiara. Lasmi yang sedari tadi hanya mendengarkan tiba-tiba nyeletuk begitu saja. Anton seketika memandang wajah adik Tiara itu dengan deburan jantung yang kembali mengguncang. Kelak kamu juga akan jatuh dalam pelukanku, kata hati Anton dengan pikiran yang kotor. Iya Lasmi, abang sendiri gak nyangka akan secepat ini jatuh cinta. Tapi jodoh mungkin, karena kita semua tidak akan tahu kemana dan pada siapa cinta itu akan berlabuh. Abang hanya mengikuti arus hati saja. Mungkin Tiara adalah pilihan terbaik yang dipilih untuk mendampingi abang. Seperti juga kamu. Apakah kamu sudah tahu siapa jodoh kamu? Lasmi menggeleng. Itulah rahasia ilahi yang tak seorang pun akan tahu masa depannya. Lasmi menatap cowok di depannya dengan penuh kekaguman. Sudah ganteng, tajir, pinter lagi. Kapan ya aku bisa mendapat cowok seperti dia? Diam-diam hati cewek bocil ini juga menggerundel. Anton diam-diam menaruh harapan agar cewek ini juga masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah 1 bulan lebih, akhirnya Tiara memantapkan hatinya untuk menerima tawaran Anton untuk segera menikah. Namun Anton punya segudang alasan untuk menghindari mamahnya agar tidak sampai bertemu dengan keluarga Tiara. Mama gak bisa ikut sama kita, Ti. Dan Mama bilang kita menikah saja dulu. Setelah nanti urusan Mama selesai, kita baru akan mengadakan pesta. Kamu mau dimeriahkan di rumah kamu atau di rumah Mama? Tapi kalau aku sih cocoknya di gedung saja. Praktis, gak perlu repot-repot, bikin capek orang sekampung. Anton menggombal tentang pesta yang sebenarnya hanya isapan jempol guna melambungkan angan-angan Tiara. Kalau aku sih terserah kamu aja Bang. Mau di sini kek, di rumah Mama kamu kek, atau di gedung, itu sama saja. Intinya kita menikah secara sah. Dan kalau untuk pesta itu cuma perlengkapan saja, balas Tiara dengan polos. Akhirnya akad nikah pun digelar secara sederhana di rumah Pak Fajar. Banyak tetangga yang diundang untuk menyaksikannya. Namun tentu saja ada juga yang nyinyir, ngomong asal ceplak. Kok lucu ya, katanya anak orang kaya, kok hanya menikah saja tanpa pesta dan mengundang warga dan kenalan. Dan biasanya ada musik live seperti dangdut atau jaipong dong.
Pak Pajar menanggapinya dengan guyonan santainya. Itu sudah direncanakan. Yang penting sekarang nikah dulu, baru kawin. Jangan kebalik, kawin dulu baru menikah. Wah, ini kan bahaya. Hamil dulu baru menikah, balas Pak Pajar, menyinggung seseorang yang merasa kalau anak gadisnya hamil di luar nikah. Dan tentu saja gurauan Pak Pajar membuat banyak orang tersenyum sambil melirik ke seorang lelaki yang duduk di sudut, sehingga orang itu nampak tersinggung dan semakin tertunduk. Sebenarnya memang aneh juga, seorang mempelai pria yang katanya kaya, yang sudah pasti punya banyak teman, setidaknya ada 1 atau 2 yang menemaninya. Tapi ya sudahlah, namanya juga kalah-kalahan saja. Dan karena Pak Pajar sudah dibutakan mata hatinya karena uang pelicin, setelah akad nikah, Anton dengan tak sabar segera mengamit lengan Tiara dan memberi kode untuk segera ke kamar. Tiara yang sudah sedari tadi menahan untuk segera merasakan sentuhan Anton pun segera mengerti. Dengan tak sabar, Anton segera menyergap tubuh istrinya yang juga langsung dibalas penuh semangat oleh Tiara. Begitu lama mereka tenggelam dalam jumbu rayu sampai melaksanakan kewajiban tugas suami istri. Bukan entah sudah berapa kali mereka keluar masuk toilet untuk mencuci. Malam itu, suasana di rumah keluarga Pak Pajar sudah nampak sepi. Mungkin mereka telah terlelap dalam tidur setelah kelelahan menggelar acara pernikahan. Tapi sebenarnya tidak. Di kamar Tiara masih terdengar desah-desahan nafas yang saling memburu. Sesekali juga Tiara tak dapat mengontrol diri. Ada jerit kecil yang sempat keluar dari mulutnya, jeritan kenikmatan. Lenguh Tiara. Lasmi yang baru saja keluar dari toilet sehabis pipis sempat menangkap suara kakaknya. Ia semakin penasaran, lalu menempelkan sebelah telinganya sampai beberapa saat kemudian hingga ia merasa ada denyutan di bagian bawah perutnya. Tanpa sadar, sebelah tangannya masuk ke dalam celana pendeknya. Tubuh Lasmi bergetar dan sedikit terbungkuk, dan ia merasa lemas dengan lunglai. Ia kembali ke toilet untuk melihat cairan apa yang telah keluar dan membasahi celananya. Basah, ucap Lasmi. Beberapa hari kemudian, Tiara mulai masuk ke dalam sarang harimau. Harimau betina dalam wujud Mama Lexi. Tiara, masa bulan madu kamu dengan Anton sudah berakhir. Sekarang kamu mulai membiasakan diri bekerja untuk menambah penghasilan keluarga kita. Kamu tahu, sejak papanya Anton meninggal, Mama yang harus menjadi tulang punggung keluarga untuk kami berdua. Apalagi sekarang, ditambah sama kamu, berarti Mama harus mencari pendapatan lebih banyak lagi. Tapi kata Mas Anton, dia juga punya bisnis sendiri, tanya Tiara penuh selidik. Namun Mama Lexi tersenyum menyeringai. Anton anak Mama satu-satunya. Dia dulu terlalu dimanjakan papanya, sehingga menjadi pemuda yang malas dan tak pernah mau bekerja. Makanya Mama minta sama kamu untuk membantu bisnis Mama ya sayang. Tiara tak menjawab. Ia masih berpikir tentang kata-kata Mama Lexi kalau Anton adalah seorang pengangguran. Tiara benar-benar merasa terpukul. Besok ia baru akan tahu apa sebenarnya bisnis Mama Lexi. Akankah ia tertipu lagi? Malam itu, Anton tak terlihat batang hidungnya. Ia sudah pergi meninggalkan rumah setelah menggumuli Tiara beberapa kali dan meninggalkan benih di dalam rahimnya. Tiara juga kini telah limbung, bingung tentang perasaannya yang cepat berubah. Secepat berubahnya sikap dari Anton dan mertuanya. Seharusnya Tiara bisa menahan diri untuk tidak terlalu cepat untuk jatuh cinta, apalagi sampai jatuh ke dalam pelukan Anton yang menjanjikan madu. Apakah madu akan terasa manis selamanya? Tapi biasanya di balik rasa manis ada rasa lain, asam atau pahit. Tiara mulai merasakan rasa asam dari madu itu karena mungkin terlalu banyak merekuknya bersama Anton. Madu murni akan tetap terasa manis dan mujarab sebagai obat. Tapi madu yang sudah terkontaminasi dengan kimiawi tentu akan berefek kurang baik. Begitu juga dengan Anton yang menjanjikan manis ternyata telah terkontaminasi dengan tekanan Mama Lexi, dan cintanya pun sudah tak murni lagi. Tiara gamang. Ia seperti melihat ada gelap di depan matanya. Gelap setelah menikmati terang yang hanya sesaat. Tiara coba menengok ke belakang.
melihat bagaimana Anton menganggap begitu mudah sebuah pernikahan. Seharusnya Tiara tak langsung menerima ajakan Anton untuk segera menikah. Dan seharusnya bapaknya Tiara juga merasa malu karena telah menikahkan putrinya tanpa acara apapun seperti lazimnya orang kebanyakan. Pak Fajar seperti dan memang sudah terbius oleh kata-kata Anton yang memang sudah ia rangkai untuk suatu misi. Pak Fajar sudah silau akan lembaran-lembaran uang kertas yang telah masuk ke sakunya, dan cibiran tetangganya seharusnya menjadi pertimbangannya. Setidaknya orang tua Anton menunjukkan dirinya dan memberi restu pada kedua calon pengantin. Pak Fajar telah terbius, terbayang-bayang yang belum tentu ada. Tiara lelah untuk berpikir akan masa depannya, lelah berpikir tentang Anton yang ternyata seorang pengangguran, dan lelah memikirkan kata-kata Mama Lexi yang mengatakan kalau dirinya harus membantu bisnisnya. Bisnis apa? Pertanyaan itu baru terjawab pada sore harinya. Mama Lexi membawa Tiara masuk ke sebuah tempat yang sama sekali asing bagi dirinya. Tempat di mana di dalam terdapat puluhan wanita yang berdandan menor dan berpakaian seronok. Usia mereka berbeda-beda. Ada yang masih muda dan ada juga yang mulai memasuki usia tua. Mata mereka semua tertuju pada Tiara saat ia diminta mengenalkan diri. Hampir semua memuji kecantikan Tiara yang memang cantik alami. Setelah perkenalan, Mama Lexi membawa Tiara ke sebuah kamar yang letaknya paling depan. Tiara heran kenapa mertuanya membawanya ke tempat ini, dan kenapa pula ia menyuruh masuk ke dalam kamar yang berukuran kecil dan sempit. Mama, sebenarnya mau apa membawaku ke tempat ini? Ini tempat prostitusi, Ma. Kenapa, Ma? Mama Lexi memandangi Tiara dengan pandangan ganjil, membuat nyali perempuan muda itu ciut. Tiara, inilah bisnis Mama. Di sini Mama mencari uang demi kelangsungan hidup bersama anak Mama yang sekarang sudah menjadi suami kamu. Mama harus sering mencari gadis cantik seusia kamu untuk menggantikan posisi aset Mama yang sudah mulai menurun. Dan Antonlah yang mencarinya karena Mama yakin dengan modal ketampanannya dia mudah mendapatkan gadis yang Mama mau. Jadi, pertanyaan Tiara tak bisa ia lanjutkan. Jadi sekarang masuk kamar, pakai pakaian yang di sana, dan poles wajah kamu secantik mungkin. Setelah itu, nanti ada cowok pertama yang harus kamu layani. Beri dia servis yang memuaskan. Semakin tinggi harga sewa kamu, maka semakin banyak persentase yang kamu dapatkan untuk kamu kirim ke orang tua kamu. Mengerti? Tidak, Ma. Aku tidak mau jadi pelacur. Aku ini istri Mas Anton. Aku menantu Mama. Pokoknya aku gak mau. Tiara bersikeras menolak bujukan Mama Lexi. Kamu tahu apa akibatnya jika berani menolak? Mungkin Mama tidak akan menyakiti kamu, karena aku sudah buang modal banyak buat mencerat kamu. Dan kamu adalah aset termahal yang Mama punya saat ini. Tak mungkin Mama merusak wajah kamu yang cantik. Tapi kamu punya adik juga kan? Punya bapak dan ibu yang kamu sayangi juga kan? Merekalah yang akan aku sakiti. Sekarang terserah pilihan kamu. Sebentar lagi tamu pertama yang akan kamu layani akan sampai. Bersikap yang lembut, layani ia dengan baik, dan beri servis yang memuaskan. Atau besok pagi, adikmu yang cantik akan aku seret ke tempat ini. Ancaman Mama Lexi membuat keringat dingin membanjiri tubuh Tiara. Tiara menangis. Ia tak tahu pilihan mana yang harus ia ambil. Bayangan Lasmi yang diseret ke tempat pelacur ini, dan bayangan bapaknya yang dianiaya, yang tentu saja oleh orang suruhan Mama Lexi. Pintu kamar ada yang mengetuk. Jantung Tiara seakan berhenti berdenyut. Ia bingung. Ia tak tahu harus bagaimana. Tubuh Tiara bergetar hebat. Apalagi kini terdengar suara Mama Lexi. Tiara, apa kamu sudah siap, sayang? Itu berarti ancaman sudah dimulai. Ini ada Om Bram. Dia ingin bertemu kamu. Kamu ingatkan pesan Mama? Lagi-lagi Mama Lexi mengeluarkan ultimatum. Iya, Ma, sebentar lagi. Tiara membalas dengan ucapan seakan dirinya biasa saja. Biarlah aku saja yang menjadi korban. Jangan sampai adik dan orang tuaku terkena imbasnya. Aku telah hancur, dan mungkin hidupku juga akan berakhir di sini. Diusapnya air mata yang sempat membanjiri pipi dan baju pemberian Mama Lexi, memberi sedikit perona wajah.
dan membiarkan resleting celana panjangnya terbuka. Tiara membuka pintu kamar yang engsel-engselnya sudah berkarat. Tiara terbelalak lebar demi melihat seorang lelaki tua yang sudah uzur berdiri di ambang pintu. Pria tua berkepala setengah botak dengan rambutnya tersisa di bagian tepinya saja. Tersenyum, lebih tepatnya menyeringai melihat kecantikan Tiara yang memang langsung membuat lututnya gemetar. Gigi-gigi lelaki tua itu pun sudah tak utuh lagi. Lelaki yang disebut Om Bram pun masuk kemudian menutup pintu. Melihat itu Mama Lexi tersenyum sambil menggenggam kedua tangannya. Dan yes, katanya mata Om Bram langsung menjelajahi tubuh seksi Tiara. Dan ketika melihat ke bagian bawah, lidah lelaki usur itu pun melet menelan ludah berkali-kali. Mata itu menatap tajam pada selangkangan Tiara yang memang sengaja. Malahan kini semakin sengaja Tiara membentangkan kedua kakinya. Tiara akan membuat lelaki yang sudah dianggapnya jompo itu tak bisa berbuat apa-apa. Selamat malam, Pak. Tiara tergagap menyambut lelaki gaek yang sudah tak sabar ingin melahap habis tubuhnya. Loh, kok panggil papa sih? Panggil mas atau om gitu dong, balas Om Bram sambil melepas jas hitamnya. Iya om, maaf, maklum grogi. Kamu baru di sini ya? Baru hari ini om lihat kamu. Dan ternyata benar apa yang dibilang Lexi, kalau barang barunya itu memang paling cantik. Iya om, bahkan om adalah orang pertama yang akan menyentuh saya. Dan saya harus melayani om dengan sebaik mungkin, jawab Tiara sambil membusungkan dadanya, seakan ia sengaja bersikap agresif ingin menyerang lawan terlebih dahulu. Kedua telapak tangan Tiara mengelus dan bermain di wajah Om Bram yang sudah berlipat-lipat. Malah sengaja Tiara menarik-narik kulit wajah lelaki tua itu untuk dipermainkan. Berapa umur om sekarang? Tanya Tiara tiba-tiba, seolah mengingatkan lelaki yang sepantasnya dipanggil kakek. Berapa ya? Mungkin 70-an. Memang kenapa? Tanya Om Bram heran. Pria setua om seharusnya sudah tak lagi memikirkan wanita. Sebab saya yakin om juga mungkin punya atau pernah punya keluarga yang harmonis. Setidaknya om punya anak atau cucu seorang wanita. Dan om bisa bayangkan bagaimana seandainya anak atau cucu om harus melayani laki-laki seusia om yang pantasnya menjadi kakeknya. Om Bram menatap tajam pada Tiara. Keinginannya untuk melepas hasrat kelakiannya seketika lenyap. Entah kenapa tiba-tiba ia merasa ucapan Tiara memang benar. Tiara merangkul tubuh ringkih lelaki itu. Ia melihat sesuatu yang beda pada saat lelaki tua baru masuk ke kamarnya. Tiara membawanya duduk di tepi pembaringan. Om, aku melakukan ini bukan atas kemauanku sendiri. Aku berada di bawah tekanan. Terserah apa yang akan om lakukan nanti sama aku. Bukan karena faktor ekonomi, tapi memang terlalu sulit untuk aku jelaskan dengan waktu yang terbatas ini. Waktuku terlalu sempit. Aku harus melayani om. Setelah itu mungkin melayani pelanggan yang mungkin juga siap booking aku. Tiara, waktu kita cukup panjang. Saya akan membayar booking kamu sampai pagi. Tiara terkejut mendengar apa yang diucapkan Om Bram. Ia tak habis pikir dengan jalan pikiran lelaki yang sudah uzur, yang mungkin sudah ditunggu liang lahatnya. Apakah om mau main sampai pagi? Saya akan mendengar curhat kamu. Saya mulai merasa tua. Untuk itu ceritakan apa yang telah terjadi sama kamu. Dan saya janji akan merahasiakannya kepada Lexi. Berlakulah seolah-olah kamu telah melayani saya dengan baik. Aneh, benarkah apa yang telah dikatakan Om Bram itu? Secepat itukah lelaki tua itu berubah pikiran? Tiara ingin membuktikan kata-kata Om Bram. Ia berpura-pura tak mendengar apa-apa dari Om Bram. Tangan Tiara mulai menelusuri daerah yang paling sensitif dari tubuh seorang lelaki tua. Ia ingin tahu apakah semua kata-kata lelaki yang pantas menjadi kakeknya itu hanya sekedar basa-basi, atau memang benar kalau ia sudah tak lagi ingin menikmati tubuhnya. Rangsangan yang dilakukan Tiara ternyata memang tak berpengaruh baginya. Om, lakukan apa yang om mau. Bukankah om membayar aku cukup mahal? Apalagi sampai membooking aku. Uang bagi saya tak masalah. Yang penting bisa puas. Tapi kepuasan saat ini sudah lenyap.
saya mendapat sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa membuat saya menemukan diri saya sendiri. Maksud Om? Belum ada seorang pun yang telah membuat saya sadar kalau saya sudah tua. Dan kamulah orang pertama yang telah mengingatkan saya. Kamu benar, kalau uang bukanlah segalanya. Uang memang bisa mencari kesenangan, tapi tidak ketenangan. Dan baru kali ini saya mendapat ketenangan. Tenang jika saya bisa berkumpul bersama keluarga saya. Tapi Om Bram tak melanjutkan ucapannya. Ia tertunduk dengan ditopang kedua tangannya. Tapi kenapa Om? Tanya Tiara. Namun lelaki tua itu tetap tertunduk. Tiara mulai merasa kasihan melihat tubuh ringkihnya. Dan Tiara memeluk dan memedamkan kepala lelaki itu di dadanya. Tiara memperlakukan Om Bram seakan orang tuanya. Ia memeluk hangat dan mengelus-elus punggungnya dengan lembut. Dalam hati Tiara mengatakan, jika apa yang diucapkan Om Bram itu benar, berarti ia telah menyelamatkan dua hal. Pertama, ia sudah selamat dari jamahan tangan penuh nafsu lelaki ini. Dan kedua, andai itu benar, maka ia bersyukur kalau ternyata dirinya masih berguna untuk menyelamatkan diri dan hati Om Bram, meski terlambat. Tapi saya terlambat menyadari kesalahan saya ini, Tiara. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua ini. Dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku ingin Om kembali pada keluarga Om. Hidup damai dalam menikmati masa tua ini. Berbahagialah bersama anak dan cucu Om. Berikan mereka perhatian agar mereka juga memperhatikan Om. Keluarga saya sudah hancur, Tiara. Hancur? Hancur bagaimana Om? Dan akhirnya Om Bram bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Suaranya dibulat sebulan mungkin, karena di luar pintu sana pasti ada telinga yang sedang nguping. Tiara pun paham. Flashback. Dulu aku bekerja di sebuah kantor pajak. Aku diberikan kepercayaan sebagai kepala perizinan. Apapun yang aku katakan adalah mutlak dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Penghasilan dari gaji pajak memang sangat minim, sehingga istriku sering meradang dan mengatakan kalau sedikit korupsi itu nggak apa-apa katanya. Atas diringan istriku yang memang gila belanja, akhirnya aku juga mulai mencoba dengan cara meloloskan barang-barang ilegal untuk dapat masuk bea cukai. Dari situlah aku mulai menikmati hasil dari pencairan gelap itu. Istriku semakin lupa diri. Aku dituntut untuk mencari lebih banyak uang, sementara anak gadisku yang hanya satu-satunya juga mulai masuk dalam pergaulan bebas. Terjerumus dalam hubungan seks di luar nikah, hingga akhirnya ia hamil dan pada saatnya ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Namun takdir berkata lain. Obat dan jamu yang ia minum membuatnya pingsan hingga beberapa saat. Setelah dicek oleh dokter, keadaan semakin buruk. Kondisinya semakin melemah hingga nyawanya tak tertolong. Aku benar-benar syok dan stres, begitu juga dengan istriku. Setiap kali dan hampir setiap saat kami selalu bertengkar. Kemudian kami mulai pisah ranjang, selanjutnya pisah rumah, dan pada akhirnya kami sepakat untuk bercerai. Kembali ke masa sekarang. Om Bram terdiam lalu mengambil gelas dan mengambil sebotol bir yang sedari tadi belum ia buka. Namun dengan sopan dan ramah, Tiara mencegahnya. Waktu booking hingga pagi itu hanya dilakukan untuk mengobrol oleh Om Bram dengan Tiara yang saling membahas masa lalunya. Waktu pun berlalu, tak terasa kini sudah 5 bulan. Tiara menjadi gadis pemuas di dalam rumah bordil. Ia tak sanggup harus melayani nafsu orang-orang yang tak dapat tersalurkan di rumah, hingga mereka mendatangi tempat Mama Lexi. Selama itu pula, Anton juga tidak pernah terlihat lagi, yang membuat Tiara putus asa karena merasa sudah dibohongi oleh Anton dan mamahnya. Setiap malam, rasa sakit hatinya selalu menghantui tidurnya, hingga pada akhirnya Tiara memang sudah bertekad untuk mati secepatnya. Ia ingin melakukan bunuh diri, namun takut membayangkan rasa sakit yang akan dirasakannya nanti. Sebab ia pernah melihat seorang gadis melakukan bunuh diri. Namun gadis itu terpaksa berteriak saat sebilah pisau menancap di perutnya. Ia menjerit setinggi langit, tak kuasa menahan sakit yang meneranya. Sampai akhirnya tetangga dekat menolong melarikannya ke rumah sakit. Maka tak ada alasan baginya untuk takut kepada siapapun, termasuk Mama Lexi. Tiara sayang,
Mama senang sekali melihat kamu tampak bugar malam ini. Kamu sudah banyak memberi keuntungan buat Mama. Pelayanan kamu kepada pelanggan cukup memuaskan. Untuk itu, Mama akan memberikan uang tips lebih banyak yang akan Mama berikan kepada orang tua kamu di kampung. Kamu memang aset termahal yang Mama punya saat ini. Begitu, kata Mama Lexi sambil membelai rambut dan memanjakan Tiara. Tiara menepis lengan Mama Lexi. Matanya menatap sinis kepada perempuan yang sudah menjadi mertua, sekaligus yang telah menjerumuskan dirinya ke dalam lembah hitam dan berlumpur. Sudahilah kebaikan dan segala bentuk perhatian yang Mama berikan hanyalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Aku telah tertipu oleh kalian. Kalian mencari keuntungan atas penderitaan kami semua yang ada di sini. Memang aku akui kalau Anton, si anak manja itu memang tampan. Terlalu mudah untuknya mencari sejumlah wanita untuk dirayunya dan dipaksa masuk ke kandang singa. Singa wanita yang berwujud manusia dan bernama Lexi. Ungkapan kebencian muncul begitu saja dari bibir Tiara. Tiara, jaga mulut kamu. Aku ini mama mertua kamu, yang seharusnya kamu hormati dan hargai, seperti kamu menghormati orang tua kamu sendiri. Menghormati dan menghargai? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bukan manusia. Jadi berhentilah menganggap sebagai mertuaku, karena aku tak sudi punya mertua yang memperlakukan menantunya sebagai barang dagangannya. Kamu jahat, Lexi, dan aku akan minta berhenti bekerja di sini. Aku minta cerai dan kembalikan aku pada kedua orang tuaku. Apa? Kamu minta berhenti? Minta bercerai dan ingin kembali ke orang tua kamu? Apa kamu pikir itu mudah? Berapa banyak uangku yang sudah keluar untuk mendapatkan kamu? Dan karena sikap kamu yang sudah mulai berani kurang ajar, maka aku akan semakin memperketat pengawasan kamu selama 24 jam penuh. Atau bila kamu mencoba untuk kabur, cobalah kalau kamu memang bisa. Jawaban Mama Lexi dianggap sebagai peringatan keras. Terserah apa kamu bilang, balas Tiara. Ia sudah tidak lagi menghormati Mama Lexi. Kemudian ia masuk kamar dan membanting pintu. Tiara mendelungkupkan wajahnya pada bantal. Ia mencoba meredam emosi di dalam dadanya. Pikirannya menerawang jauh pada kampung halamannya, yang sebenarnya hanya berjarak beberapa kilo saja. Terbayang wajah bapaknya yang sumringah menerima uang pemberian dari Anton sebagai uang pelicin untuk mencapai tujuannya, menyeret dirinya. Wajah ibunya yang letih dengan keringat melumuri wajah sepulangnya dari sawah, dan adiknya, Lasmi, gadis yang mulai tumbuh menjadi remaja, yang tentu saja kecantikannya tak kalah dengannya. Tiara berdoa semoga adik tercintanya tidak mengalami hal yang seperti dialaminya. Tiara juga membayangkan kalau keluarganya telah menikmati uang pemberian dari Anton, uang tips dari Mama Lexi yang ia peroleh dari dirinya menjual diri. Berarti mereka memakan uang haram. Pada bulan-bulan berikutnya, Anton tak lagi memberikan uang pemberian mamahnya untuk diberikan pada orang tua Tiara. Uang itu ia habiskan di meja judi. Anton memang seorang penjudi berat. Bahkan ia juga mulai dikenal sebagai preman jalanan. Anton lebih banyak tinggal di markasnya bersama ketiga temannya. Ia sudah tak lagi menganggap dirinya memiliki tanggung jawab sebagai suami. Anton memang mencintai Tiara, namun ia berusaha mengubur perasaannya dan menenggelamkan dirinya dalam kubangan yang berbau alkohol. Anton CS sering meresahkan para pengendara motor yang kebetulan harus pulang malam dan melewati kolong jembatan layang. Mereka kirap memintai uang dan sering berakhir dengan kekerasan. Mereka juga melakukan pemalakan di taman-taman kepada pengunjung yang kebetulan duduk di tempat agak terpencil dan minim penerangan. Sekarang Pak Fajar telah sadar sepenuhnya kalau diri dan anaknya telah terperdaya oleh janji manis Anton. Orang tua itu mencoba berkali-kali mencari keberadaan anaknya yang tak pernah lagi ada kabar beritanya. Kantor polisi pun sudah mereka datangi, namun sampai hari ini belum ada kabar apapun. Duka menyelimuti keluarga Pak Fajar. Ia semakin terpuruk, merasa bersalah, berdosa telah membiarkan Anton membawa anak gadisnya tanpa pertimbangan yang matang. Jam 2 dini hari, Tiara baru selesai dari tugasnya melayani seorang pria parubaya yang membukingnya sejak sore tadi. Pria itu sudah terkulai memeluk tubuh polos Tiara.
Ia terlelap setelah hampir semalaman bertempur dan bergumul hebat dengannya. Tiara dengan langkah malas keluar kamar menuju toilet. Sepanjang koridor sudah terlihat sepi. Mungkin teman-temannya pun sudah tertidur. Tiara hanya melihat gelas dan botol-botol minuman masih terdapat di setiap sudut dinding. Di atas meja pun terlihat sama. Asbak tempat abu rokok pun penuh dengan puntung-puntung rokok dari berbagai merek. Tiara mempercepat langkahnya. Ia sudah tak kuat lagi menahan untuk pipis. Dibukanya pintu toilet, kemudian berjongkok. Pada tetes terakhir, Tiara terkejut karena cairan yang keluar dari kemaluannya kental dan berwarna merah. Tiara merasa heran kenapa ia merasa perih dan melilit pada bagian saluran urinnya. Penasaran, ia menyentuh cairan kental berwarna merah itu dengan tisu, dan matanya terbelalak karena cairan itu adalah darah. Lamat-lamat, telinganya mendengar suara seorang wanita dengan nada yang berat. Suatu saat nanti, kamu akan merasakan hal yang lebih buruk dari itu, seperti yang pernah aku alami. Tiara mencari sumber suara tadi, namun tak ada siapapun di dalam toilet itu. Ia hanya mendapatkan dirinya yang tengah jongkok sambil memperhatikan darah kental yang keluar dari kemaluannya. Tiara segera membersihkannya. Ia mulai merasa takut. Bulu kuduknya pun terasa berdiri. Ia bangkit dan ingin cepat keluar dari toilet. Namun ketika melewati sebuah cermin, Tiara melihat sesuatu yang janggal. Ia bukan melihat dirinya yang ada dalam bayangan cermin. Sosok seorang wanita muda yang wajahnya bersimbah darah. Tubuh Tiara seketika merasa tegang. Seluruh persendiannya terasa lunglai seakan tak bertenaga lagi. Ada kekuatan lain yang memaksanya untuk menatap cermin itu. Semula hanya terlihat samar-samar, namun pada akhirnya, kamu juga akan merasakan hal yang sama. Kembali, suara dalam gendang telinganya terdengar. Anehnya, bayangan dalam cermin itu tak menunjukkan ekspresi apapun. Siapa kamu? Tanya Tiara dengan bibir bergetar. Aku adalah wanita sama seperti kamu. Korban. Korban apa? Dan kenapa aku akan mengalami hal yang sama? Apa salahku? Banyak pertanyaan yang ingin ia ketahui. Namun wanita dalam cermin itu sudah tak terlihat lagi. Tiara hanya melihat dirinya sendiri, dan dengan tergesa ia cepat meninggalkan toilet. Di dalam kamar, Tiara memikirkan kata-kata yang diucapkan wanita dalam cermin tadi. Kenapa ia mengatakan kalau aku akan mengalami nasib yang sama sebagai korban? Korban apa? Apakah di tempat ini pernah ada korban? Apakah benar wanita itu adalah korban kekerasan? Pembunuhan? Lelah berpikir, akhirnya Tiara memutuskan untuk tidur. Tiara pernah berpikir untuk kabur dari tempat itu, namun ia terpaksa mengurungkan niatnya. Karena untuk keluar dari tempat yang ia anggap neraka itu memang tidak mungkin. Jangankan untuk lari atau kabur, untuk berpura-pura jajan pun ia tak bisa. Ada saja lelaki yang menjadi kaki tangan Mama Lexi yang mengawasi gerakannya. Untunglah Om Bram, laki-laki tua yang dibilang jompo oleh Tiara, datang malam itu. Seperti biasa, ia langsung masuk kamar Tiara. Dalam hatinya, Tiara bertanya, mau apa lagi sih kakek tua ini kesini? Apa ia masih penasaran ingin mencicipi tubuhku? Duduklah anak manis. Om Bram meminta Tiara untuk duduk di dekatnya. Iya Om. Apakah Om masih mau berkencan dengan aku? Tanya Tiara sambil memamerkan senyumnya. Dengarkan aku baik-baik. Siap Om. Aku sudah membujuk Lexi agar aku bisa membawa kamu keluar. Aku pura-pura mengatakan padanya untuk mengenalkan kamu pada keluarga aku di kampung sebagai istriku yang baru. Karena aku malu jika datang sendirian ke pesta pernikahan keluarga nanti. Aku mengatakan pada Lexi untuk menyewa kamu 1 hari saja. Dan Lexi setuju, asal sesuai harga booking kamu. Karena ia percaya kalau aku tak bakalan macam-macam sama dia. Dan dia izinkan. Jadi sekarang kamu berkemas dan kita berangkat sekarang. Beneran Om? Tanya Tiara tak percaya. Om Bram mengangguk. Om Bram menggandeng Tiara dengan hangat. Mereka harus melewati meja Mama Lexi yang menatap tajam pada Tiara. Mah, aku pergi dulu sama Om Bram, kata Tiara
berpura-pura menaruh hormat pada mamahnya, mertuanya, membuat Mama Lexi tercengang mendengar Tiara menyebut dengan panggilan Mama. "Iya sayang, temani Om Bram sampai selesai ya," pesan Mama Lexi. "Tentu Ma," balas Tiara sambil tersenyum. Tiara menggandeng Om Bram dengan hangatnya. Hal itu tentu saja membuat Mama Lexi merasa lega. Mungkin ia sudah merasa nyaman sekarang. Om Bram membuka pintu sedan hitamnya, mempersilahkan Tiara untuk duduk di depan. "Aku mau dibawa kemana, Om?" tanya Tiara melirik pada Om Bram. "Kita akan pergi jauh, sejauh mungkin, agar tak ada lagi orang yang dapat menyakiti kamu, Tiara," ucap Om Bram datar. "Aku akan membawa kamu untuk menghindari Lexi, karena setelah mengenal kamu, aku merasa telah menemukan diriku sendiri." Om Bram terdiam untuk melihat reaksi Tiara. Dan mobil melaju menembus persimpangan jalan keluar dari batas kota. Tiara ingin bertanya banyak, namun ia harus berusaha menyimpannya. Mobil semakin jauh meninggalkan kota, dan kini mereka memasuki kawasan kota kecil. Tiara melihat tugu selamat datang di kota Tasik. Akhirnya menjelang tengah malam, mereka tiba di sebuah perkampungan. Suasana begitu sunyi. Saat mereka turun dari mobil, Om Bram membuka kunci pintu dari sebuah rumah yang lumayan besar dan tergolong mewah untuk ukuran rumah kampung. Om Bram memencet tombol-tombol saklar listrik untuk menerangi rumah tersebut. Mata Tiara memandangi ruangan yang tertata rapi dan indah. Sepertinya ruangan ini memang sudah dibersihkan, atau mungkin Om Bram sudah dipersiapkan. "Ini rumah kita, Tiara," ucap Om Bram membuat Tiara tersentak. "Rumah kita? Maksud Om gimana ya?" "Aku membeli rumah ini atas nama kamu," kata Om Bram memandang mata Tiara yang penuh dengan kabut. "Aku ingin agar kamu menetap di sini dan jangan pernah kembali kepada Lexi." "Apakah Om mau menikahi aku?" tanya Tiara. No, aku memang sepantasnya menjadi ayah untuk kamu," kata Om Bram seakan berkata pada dirinya sendiri. "Om, apalah artinya wanita seperti aku ini, sampai Om mau membelikan rumah untuk aku? Lalu, apakah kita akan tinggal di sini berdua, tanpa status?" "Iya, aku mengerti kemana arah pembicaraan kamu. Aku akan mengatakan kalau kamu adalah istriku, namun aku sudah punya komitmen untuk tidak memperlakukan kamu sebagai seorang istri, melainkan seorang anak." Om Bram terdiam dan menundukkan kepalanya. Tiara duduk mendekatinya. Tangannya segera menyapu punggung orang tua tersebut. "Kenapa bisa begitu, Om? Bukankah lebih baik kita melakukan semua ini sebagai suami istri?" "Tiara, sejak aku kenal kamu, sejak kamu masuk dalam kehidupanku, mulai saat itulah aku mulai ingin hidup damai, mengisi masa tuaku. Kamu tahu apa yang telah aku lakukan?" Om Bram menggantung ucapannya. "Pasek Tommy, aku sudah menghilangkan kelakianku, semua untuk kedamaian kita." "Pasek Tommy?" Tiara terkejut mendengarnya. Kemudian ia memeluk tubuh lelaki yang mulai renta itu. Sementara itu, tak jauh rumah itu, dua orang pria duduk di atas sebuah sepeda motor. Kedua pria berkacamata hitam, sepertinya tengah mengawasi sekitar rumah bercat hijau muda. Rumah yang di dalamnya terdapat Tiara dan Om Bram. Tak lama mereka di sana. Sepertinya mereka hanya ingin tahu di mana Om Bram membawa Tiara. Pondok tua itu mau main-main dengan kita rupanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengeksekusinya atau membiarkan dulu mereka bersenang-senang? Tanya pria yang duduk di depan. "Sesuai perintah Mama Lexi, mereka masih punya waktu sampai besok. Jadi sekarang kita kembali ke markas untuk melapor." "Baiklah." Mereka pun meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke markasnya. Malam sudah semakin kelam. Suasana dingin pun serasa menusuk. Tiara melihat tubuh Om Bram kelihatan menggigil seperti orang terkena demam, seperti tengah terserang demam tinggi. Tiara membimbing lelaki tua itu dengan penuh kasih, membawanya ke dalam kamar. Namun Om Bram menolak ketika Tiara ikut rebah di sampingnya. "Maaf Tiara,
Aku nggak bisa, tolak Om Bram. Tiara melihat ada butir bening di kedua sudut matanya yang terlihat lelah. Tiara sadar kalau apa yang dikatakan Om Bram bukan hanya sekedar kata. Ia berani berkorban untuk dirinya, yang katanya bisa mengenal kembali kehidupan yang sebenarnya. Benarkah Om Bram mulai merasa tua? Benarkah ia melakukan vasektomi demi untuk berhenti dari godaan nafsu setan yang kerap bahkan selalu datang mengusiknya? Dan baru dini hari, Tiara tertidur. Itu pun setelah mendengar dengkuran dari Om Bram. Angin bertiup semilir membuat suasana kamar yang memang dingin semakin dingin. Memang baru malam inilah Tiara merasakan tidur di atas ranjang dingin semenjak ia masuk ke sarang Mama Lexi yang selalu bertabur dengan bara. Mama Lexi yang menerima laporan dari kedua suruhannya hanya terdiam. Ia belum bisa mengambil keputusan untuk mengambil keputusan. Begini saja, aku tunggu sampai besok siang. Sesuai kesepakatan si Om itu. Kalau sampai batas waktu Tiara belum juga ia kembalikan, itu terserah kalian. Yang penting, Tiara kalian bawa, dan urusan si Om bisa kalian handle dengan cara mengancam atau memalaknya. Tapi ingat, jangan sampai ia melihat wajah kalian. Ajak Anton. Perintah Mama Lexi. Siap, Bos. Kedua pria tadi pun segera meninggalkan Mama Lexi dan bergabung dengan kupu-kupu yang sudah terlihat kuyu dan layu ketika mendengar suara wanita begitu dekat dengan telinganya. Sudah siang. Aku sudah menyiapkan sepotong roti bercampur selai dan segelas susu hangat. Aku tunggu di meja makan. Ya, Om? Dengan malas, Om Bram menuju toilet, membasuh muka, kemudian menemui Tiara di meja makan. Tiara menati kursi dan mempersilahkan Om Bram duduk. Kemudian memberinya sepotong roti yang telah ia lumuri dengan selai kacang. Mata lelaki tua itu memandang Tiara, seakan ada keharuan di sana. Seandainya aku bertemu kamu setahun yang lalu, mungkin aku tak sampai seperti ini. Ia menarik nafas dengan berat. Walaupun aku tidak menikahi kamu karena faktor usia, mungkin aku bisa mengambilmu sebagai anak sambungku. Lanjutnya, lalu menyeruput susu yang terasa hangat. Iya, Om. Tapi sekarang pun Om bisa menjadi seorang ayah untuk aku. Karena sejak aku dibawa oleh suamiku Anton, aku tak pernah lagi bertemu dengan keluargaku, Om. Kesedihan mulai merambah hati Tiara, namun ia berusaha untuk tidak menangis. Sementara, di ujung jalan yang menghubungkan rumah Om Bram dengan jalan raya, telah menanti sebuah sedan merah yang di dalamnya terdapat 3 orang pria, satu di antaranya adalah Anton. Ketiga pria tadi tidak keluar dari dalam mobil. Anton berkali-kali melihat jam di handphonenya, yang menurutnya sudah saatnya mereka untuk bertindak. Sabarlah, Ton. Mungkin sebentar lagi tua bangka itu akan muncul. Ia pasti akan pulang ke rumahnya sendiri. Dugaan pria tadi memang benar. Sebuah sedan hitam yang memang mereka sudah tahu milik siapa, melaju perlahan. Dan sebelum sedan itu sampai di ujung jalan, Anton beserta kedua temannya yang telah memakai cadar penutup wajah segera menghentikan mobil itu, lalu mengetuk kaca dengan sebilah pisau. Om Bram merasa kalau dirinya dalam bahaya, maka ia menurut saat diminta untuk keluar, kemudian menyerahkan dompet serta handphonenya. Ketiga pria tadi menyuruh Om Bram untuk segera pergi. Setelah itu, mereka mendatangi rumah tempat persembunyian Tiara. Tiara terkejut mendengar ketukan pintu, sebab ia pikir mana mungkin Om Bram akan balik lagi. Tiara kaget bukan kepalang, karena di hadapannya telah berdiri 3 sosok pria yang mengenakan cadar. Dalam keterkejutannya, Tiara merasa ada sebuah tangan yang begitu cepat membekap mulutnya. Tiara merasa sulit untuk bernafas. Ada sedikit bau yang ia cium pada tisu di mulutnya, yang mau tak mau ia hisap dan membuatnya terkulai. Ketiga pria tadi kemudian dengan cepat memasukkan Tiara ke dalam mobil, lalu segera meninggalkan rumah baru pemberian Om Bram. Setelah sadar, Tiara mendapatkan dirinya sudah berada di kamarnya sendiri, kamar yang ia anggap neraka. Berarti aku tahu siapa pelaku di balik semua ini. Tiara memandangi wajahnya di dalam cermin, wajah yang cantik namun kehilangan cahayanya. Pintu terbuka. Anton mendekatinya, membelai rambutnya, namun belayan itu bukan belayan mesra. Tiba-tiba, Anton menjambak rambut Tiara yang panjang.
Tiara sempat mengadu, tapi lagi-lagi ia ingat kalau ia tak boleh menangis. Ia harus tegar untuk menghadapi apapun, sekalipun kematian. Jangan coba-coba kamu kabur dari sini. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Mas gak usah mengancam aku deh. Aku sudah tahu, tak mungkin aku bisa keluar dari sarang harimau buas seperti kamu dan Lexi. Sebuah tamparan mampir di pipi kiri Tiara. Anton menatap beringas, nafasnya pun memburu. Ayo pukul lagi, Mas. Apa kamu kira aku akan menyembah kamu? Menangis untuk meminta tolong? Enggak, Mas. Sebab aku tahu semua akan sia-sia. Tiara merapikan rambutnya. Asal kamu tahu, sekarang aku hamil, Mas. Apakah dalam keadaan hamil, aku harus tetap melayani pelanggan? Hamil? Kamu bilang hamil? Ternyata aku bisa juga menjadi seorang ayah. Apa kamu yakin kalau bayi yang aku kandung ini anak kamu? Belum tentu, Mas. Sebab sudah berapa banyak laki-laki yang telah menanamkan benih ke dalam rahimku. Jadi tolong jangan terlalu berharap. Terserah dia anak siapa. Ingat, jangan sampai mama tahu kalau kamu lagi mengandung. Sebab ia pasti akan memaksamu untuk menggugurkan kandungannya. Gila. Umpatan Tiara tak dihiraukan oleh Anton. Ia keluar pergi meninggalkan Tiara yang masih merasa memar pada pipi kirinya. Tak ada alasan apapun bagi Mama Lexi. Siapapun harus tetap bekerja, sekalipun sakit atau sedang hamil. Tiara masih ingat cerita Vania tempo hari. Bahkan ia juga sempat didatangi oleh makhluk di toilet yang dipaksa untuk aborsi. Dan Tiara pun harus berusaha untuk menyembunyikannya kehamilan kepada Mama Lexi yang minta cuti untuk masa datang bulan. Tapi Mama Lexi bukan wanita bodoh yang mudah diakali. Ia akan memeriksa bagian vital Tiara. Tapi Tiara juga tidak terlalu lugu. Ia berusaha untuk memakai pembalut yang telah ia olesi dengan darah ayam, pemberian Anton. Terkadang, ia harus melihat sisi baik suaminya, yang sebenarnya mencintai dan menyayanginya. Namun Anton sudah terbiasa hidup dalam kebebasan dan kemanjaan, hingga dia dapat mengabaikan perasaan hatinya terhadap Tiara. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan? Sampai akhirnya, Mama Lexi tahu kalau perut Tiara semakin buncit. Mama Lexi meminta agar Tiara segera melakukan aborsi, atau dia yang akan melakukannya dengan caranya sendiri. Tiara tetap bersikukuh. Ia tidak mau menggugurkan kandungannya. Apalagi Anton juga mencegah mamahnya dengan mengatakan bayi dalam kandungan itu adalah anaknya. Mama Lexi mengalah, namun hatinya yang terbuat dari batu itu tetap saja keras. Merepotkan saja. Kalau dia sampai hamil, berarti aku harus mengeluarkan biaya tambahan untuknya. Sementara ia sudah tak lagi menghasilkan uang sepeser pun. Berpikir sampai di situ, Mama Lexi memanggil seorang wanita yang sudah menjadi langganan untuk mengeksekusi anak peliharaannya yang mendekati kelahiran. Kehamilan Tiara sudah memang mendekati waktunya. Tiara pun sudah mulai cemas dibayang-bayangi rasa takut. Ketakutan Tiara pun sudah di depan matanya. Mama Lexi dan wanita tadi membujuk agar Tiara meminum ramuan yang katanya untuk tenaga, agar nanti kuat saat melahirkan. Namun alasan apapun ditolak oleh Tiara, hingga kedua wanita itu terpaksa melakukan tindakan yang keras. Tiara diikat, tubuhnya pada tempat tidurnya. Dengan demikian kedua wanita kejam ini bisa bertindak bebas. Bebas untuk membuka mulut Tiara terbuka. Lalu segelas ramuan masuk melalui kerongkongannya. Tiara mulai merasa panas pada perutnya, dan lebih panas lagi saat tangan wanita tadi meremas-remas perutnya. Tiara menjerit, merintih, dan meronta sekuat tenaga. Namun sia-sia, ceritanya tak ada yang mau mendengarnya. Sampai akhirnya, ia tak lagi mampu untuk menjerit. Hanya matanya saja yang melotot menahan marah. Jeritan Tiara sudah tak terdengar lagi. Namun anehnya, ada jerit yang lain. Anton segera menghambur ke kamarnya demi mendengar suara tangis dari seorang bayi. Mama Lexi dan wanita yang mengaborsi Tiara saling pandang. Mereka tak bisa banyak berbuat, sebab Anton ada bersama mereka. Ingat, Ma, jangan bunuh anakku. Mama dan wanita itu hanya menatap Anton yang membawa tubuh Tiara yang sudah lunglai. Beberapa bulan kemudian, Mama Lexi merencanakan skenario yang baru. Anton dan mamahnya beserta bayi mungil anak Anton mengunjungi keluarga Tiara.
Kalau benar bayi ini anak Tiara, kenapa Tiara tidak ikut bersama kalian? Setahun lebih kami menunggu kedatangan anak kami. Malah sekarang yang datang hanya kalian. Jelaskan di mana Tiara sekarang? Tanya Pak Fajar dengan nada berang. Sebenarnya Tiara saat ini masih lemah. Kami tidak tega mengajaknya untuk pulang menemui keluarga. Ia hanya berpesan agar adiknya mau menemaninya untuk menjaga anaknya. Dan Tiara juga menitipkan bingkisan ini untuk keluarga sebagai luapan kegembiraan atas kelahiran anak pertamanya. Anton menyerahkan sebuah dus berukuran sedang. Kami tidak membutuhkan apapun dari dia. Kami hanya ingin melihatnya dalam keadaan baik-baik saja. Bila Tiara bahagia, kami akan merasa lebih bahagia lagi. Iya Pak Fajar, kami tahu itu. Tapi entah besok atau lusa, kami akan mengantar Tiara untuk menengok keluarga di sini. Maka kami mohon dengan sangat, demi kesehatan Tiara, izinkanlah kami membawa adik Tiara untuk membantu mempercepat kepulihan Tiara. Sebab tidak mungkin kami meninggalkan bisnis kami hanya karena harus mengurusi Tiara. Kemudian dia memandang Lasmi. Kamu mau kan Lasmi? Tentu saja Ibu. Saya mau menjaga keponakan saya dan menemani Mbak Tiara. Respon Lasmi tentu saja membuat Anton dan mamanya tersenyum. Lagi-lagi, kedua orang tua ini tak mampu menolak permintaan Anton dan mamanya. Padahal dalam hati mereka masih menyimpan keraguan untuk melepas Lasmi. Di lain waktu dan tempat, ada seorang pemuda bernama Galuh. Galuh, pemuda asal Solo, yang bekerja di satu pabrik garmen di pinggiran kota. Apabila ia masuk pagi, pulang sekitar jam 4 atau lebih, maka ia akan istirahat di alun-alun kota, yang buat mengurangi rasa penat setelah seharian bekerja. Suasana taman selalu dipadati pengunjung yang sekedar melepas lelah atau mereka yang sengaja cuci mata. Sebab memang bukan rahasia umum lagi kalau di taman ini banyak cewek penghibur yang berkeliaran mencari mangsa. Tidak perlu diragukan lagi kalau soal kecantikannya. Hampir semua penjajah cewek ini masih tergolong belia. Usia mereka masih di bawah 25 tahunan. Bahkan ada yang baru lepas sekolah. Galuh kesini bukan mau mencari cewek macam itu. Kalau soal cantik, di pabrik tempatnya bekerja juga banyak. Cuma dia senang melihat perilaku cewek-cewek yang disebut kupu-kupu kertas ini. Mereka begitu lincah bergerak ke sana kemari. Sendirian Mas? Tanya cewek yang tiba-tiba sudah berdiri di depannya. Iya, saud Galuh agak terkejut. Boleh aku ikut duduk? Tentu boleh dong, kan bangku ini milik Pemda. Jawab Galuh bercanda. Ia tersenyum kemudian duduk di samping pemuda itu. Entah sengaja atau tidak, cewek tadi menundukkan kepalanya, sehingga tubuhnya ikut tertunduk dan memperlihatkan belahan dadanya. Jantung Galuh berdebar seketika. Boleh minta rokoknya Mas? Tanpa menjawab, Galuh segera melolos sebatang rokok yang langsung ia sulut. Sesaat, ia menghisap rokok dan mengeluarkan asap sambil memainkan bibirnya yang tipis. Cewek itu menggeser duduknya semakin rapat dengan posisi Galuh. Kedua pahanya yang hanya memakai celana pendek sengaja ia tempelkan pada paha cowok tadi. Darah cowok mendadak mendidih panas melihat sepasang paha semulus itu. Tangan wanita itu lalu menempel di tangannya. Lalu dengan perlahan ia mengelus sambil mencari jari-jari tangan Galuh. Sepertinya aku baru melihat Mas di sini, katanya sambil menggerimit jari-jari tangan cowok yang semakin berdebar. Sering juga sih, cuma baru kali ini aja kita ketemu. Kamu mau main? Tanyanya lagi. Main? Main apa? Tanya Galuh tak mengerti. Ia memandang wajah Galuh, kemudian mendekatkan wajahnya. Kita ngamar, bisiknya di telinga. Ah? Galuh terpana mendengarnya. Gimana? Mau nggak? Kali ini Galuh hanya menggeleng. Terus Mas ngapain sendirian di sini? Cuma mau duduk aja. Mas orang mana? Kamu kok tanya terus sih kayak polisi? Hehe, dia tertawa. Ya udah, aku pergi dulu. Nanti kesini lagi. Oke. Cewek itu kemudian meninggalkan Galuh sendirian. Tak terasa, waktu sudah hampir malam. Perut juga sudah keroncongan. Wah, aku lupa kalau aku belum masak, kata hati pemuda itu lalu pulang. Sampai di kontrakan,
Ia membuka rak dapur dan hanya menemukan sebungkus mie instan. Lumayan, pikirnya, untuk menggenjal perut yang sudah melilit. Sebenarnya, Galuh bisa saja tinggal di mes pabrik, tapi kurang enak. Masalahnya, semua apa yang ada di sana mereka pakai secara barengan. Sampai hal-hal kecil pun mereka sering acak pakai punya siapa saja. Alhasil, mereka sering cekcok sesama teman sendiri karena masalah sepele seperti odol atau sabun mandi yang sering hilang. Mungkin memang ada teman yang menggunakan kesempatan untuk lebih ngirit. Sedangkan Galuh paling tidak suka kalau yang bersifat pribadi sampai tercampur orang lain. Maka ia pilih untuk ngekos. Memang memerlukan biaya tambahan, tapi demi ketenangan dan kenyamanan, ya tidak jadi soal buatnya. Opik, teman kerjanya, sering mampir ke tempat kosannya. Ia bilang nyaman kalau boleh tinggal dengannya bersama. Wah, sorry deh, nggak bisa lah. Papa kos di sini melarang numpang, kecuali dia mau ngekos sendiri. Tapi ya itu, dasar dia itu termasuk tipe orang yang pelit, kikir bin pahil. Dia tak mau mengeluarkan uang untuk hal yang tidak terlalu penting. Tapi kalau sudah menyangkut hobinya, seperti nonton konser atau bioskop, dia tidak bakal hitung-hitungan. Biaya berapapun ia rela keluarkan dari koceknya. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan cewek. Wih, dia memang jagonya. Ibarat kata, besar pasak daripada tiang pun, dia nggak peduli. Yang penting happy katanya. Seperti juga malam itu, sekitar jam 8, dia nongol di kosan Galuh. Bro, kita keluar yuk, ajaknya. Galuh melihat dia sudah dandan keren habis. Kemana? Tanya Galuh. Alun-alun lah, banyak cewek nih, apalagi sekarang malam minggu. Alun-alun. Tiba-tiba Galuh jadi teringat sama cewek yang belum ia tahu siapa namanya. Ia berwajah oval dengan bibir padat, rambut panjang menyentuh pinggul, pakaiannya pun kelihatan asal. Ia berkesan natural namun menyimpan daya tarik yang luar biasa. Galuh sudah 2 kali ke alun-alun dan tak pernah lagi bertemu dengannya sejak pertemuan pertamaku tempo hari. Dan seandainya malam ini dia ada, lalu ia menerima tawaran kencan dari Opik temannya ini. Kenapa ia harus punya pikiran seperti itu? Bukankah wajar seandainya dia menerima tawaran kencan dari Opik? Sampai di alun-alun, seperti biasa, Galuh langsung duduk di bangku semen yang biasa. Matanya mencari-cari sosok cewek yang sempat singgah dalam ingatannya. Sedangkan Opik, dengan gaya orang kaya, mendadak dia over juga petentang-petenteng. Dan matanya singgah pada seorang cewek yang lagi sendirian, duduk di pinggiran air mancur. Opik cepat mendekati cewek tadi. Mereka pun cepat tenggelam dalam percakapan. Opik memang termasuk tipe cowok humoris yang mudah bergaul dengan siapa saja. Bro, aku mau kesana dulu ya sama dia. Kamu mau ikut aku atau tetap di sini? Tanyanya. Aku di sini sajalah, jawab Galuh. Kemudian ia pergi menggandeng cewek tadi sambil tertawa-tawa. Ketemu lagi mas, lagi nunggu siapa? Ternyata cewek yang ia pikirin nongol juga. Enggak kok, masa nungguin kamu? Kita kan belum kenal, balas Galuh pendek. Tiara, katanya sambil mengulurkan tangan. Galuh, ia membalas uluran tangannya. Tiara berdiri di hadapan Galuh, bak foto model yang tengah memamerkan body style-nya. Kali ini, ia pakai jeans panjang dengan sweater warna putih. Kamu cantik banget, kata Galuh tanpa sadar memujinya. Mulai deh ngegombalin aku. Dari dulu aku kan udah cantik, balasnya. Kemudian ia duduk di samping Galuh. Kamu mau minum apa? Tanya Galuh lagi. Apa aja deh yang menurut kamu enak, balasnya sambil memandangi cowok itu. Kopi mau? Boleh, mochaccino aja mas. Lalu Galuh memanggil pengasong yang kebetulan lewat. Kamu tinggal di mana? Tanya Galuh serasa mulai akrab. Di rumah. Oh, kirain apa? Di pasar. Kamu. Dia meninju bau Galuh pelan. Aku heran sama kamu. Kebanyakan cowok yang nongkrong di sini tuh nyari cewek. Kalau kamu cuma duduk bengong doang. Emang harus ya? Ya enggak juga sih, tapi yang aku lihat ya begitu. Galuh menarik nafas berat seakan tengah melepas beban yang selama ini menghimpit dadanya. Sepertinya aku sudah menemukan cewek itu, kata Galuh kemudian. Oh ya? Orang mana?
Tanya cewek yang bernama Tiara penuh selidik. Nggak tahu, dia belum bilang. Dia cuma bilang tinggal di rumah. Gitu aja sih. Ngeledek ya, itu kan aku yang bilang. Serunya, lalu jemari kecilnya mencubit bau Galuh. Aduh, sakit. Enak, dasar. Dan tanpa disadari, kepala cewek yang bernama Tiara tiba-tiba rebah di pangkuan Galuh. Lebih dari 1 jam, Opik kembali menemui Galuh. Wajahnya cengengesan seperti menyimpan sesuatu kepuasan. Kamu dari mana aja toh? Emang kenapa? Di sini juga ada cewek kok. Mana? Tadi aku pergi sampai aku kesini lagi, kamu tuh cuma sendirian. Ah kamu, dia tadi di sini. Tuh bekas kopi dia. Balas Galuh sambil menunjuk botol mochaccino, tapi aneh. Di bekas ia duduk, ada setangkai bunga merah. Apakah tadi Tiara membawa bunga? Kamu ngayal kali. Gak ada cewek gak apa kok. Parah lo ah. Lu tuh yang mabok. Lu kan habis minum. Ngaku deh. Biar aku minum, tapi masih kontrol kok. Masih bisa lihat cewek. Mana yang asli dan mana yang abstrak. Dah yuk kita cabut. Dengan malas Galuh meninggalkan alun-alun yang mulai nampak sepi karena malam semakin larut. Kebetulan hari ini Galuh dapat shift siang. Jadi baru pulang jam 10 malam. Ia bergegas menyeberangi jalan di depan alun-alun. Memang lokasi kerjanya tidak jauh dari sana. Dalam keremangan lampu taman, matanya melihat seorang cewek tengah berdiri di pintu masuk taman. Ia melambaikan tangannya. Sepintas, ia mirip dengan Tiara. Tapi Galuh tak yakin, sebab mana mungkin ia sendirian di sana. Sementara taman sudah nampak sepi. Mungkin memang itu cuma perasaannya saja. Toh begitu dia lihat kembali wanita itu sudah tidak ada di sana. Galuh juga sedang tak memperdulikannya karena perasaan letih dan lapar yang sudah begitu mendera. Mungkin pandangan matanya sudah agak rabun kali ya, sehingga setiap kali melihat cewek yang terbayang selalu saja wajah Tiara. Pernah waktu dia di mall, pas saat naik eskalator mau ke lantai atas, di eskalator sebelah yang menuju lantai ke bawah, ia melihat Tiara. Ia memang tidak melihat Galuh. Penasaran, Galuh kembali turun. Hampir seluruh ruangan ia telusuri, tapi memang Tiara tidak ada. Galuh benar-benar bingung dibuatnya. Apa karena dia ini sudah mulai terobsesi dengan cewek itu? Cewek misterius. Pernah pada satu kesempatan, waktu itu Galuh sendirian masuk bioskop 21, yang kebetulan memutar film horor. Galuh mendapat nomor kursi agak ke tengah, dan sebelahku kursi kosong. Saat film telah diputar, seorang cewek langsung menempati kursi kosong tadi. Karena gelap, Galuh tidak memperhatikan cewek tadi. Ia menawarkan kemasan popcorn yang tentu saja Galuh menolaknya. Sendirian lagi. Dari suaranya aku sudah hafal betul kalau dia itu Tiara. Seneng banget aku akhirnya bisa bertemu dia dalam suasana horor. Iya, kamu? Tanya Galuh. Berdua. Sama siapa? Kok aku lihat kamu sendirian? Sama kamu. Bisa aja. Kemudian mereka kembali tenggelam dalam adegan-adegan yang menegangkan dari layar lebar, yang tengah terjadi pembunuhan oleh seorang nenek siluman terhadap pria muda yang telah menggaulinya. Ketegangan Galuh semakin menjadi ketika ia melihat jari-jari lentik Tiara yang tiba-tiba mengeluarkan kuku-kuku panjang dan runcing. Dari kuku-kuku itu jelas terlihat menetes cairan kental berwarna merah seperti darah. Degup jantung Galuh semakin menegang. Ia mulai berpikir kalau yang di sebelahnya itu bukan Tiara, tapi hantu. Galuh mulai memberanikan diri melirik wajahnya, tapi ia memang Tiara, yang juga tengah memandangku sambil tersenyum manis. Ini baru benar-benar horor, bukan cuma di layar, tapi di samping Galuh. Mungkin ia sudah terpengaruh dengan ceritanya yang bikin bulu kuduk berdiri merinding. Sampai-sampai cewek cantik Tiara dibilang hantu. Keluar dari bioskop, kami harus melalui tangga belakang dan turun tepat di halaman tempat parkir. Tempat luas dan minim penerangan. Kok bisa-bisanya pengelola bioskop yang aku bilang cukup elit ini membuang penonton keluar melalui belakang gedung. Padahal kami membayar cukup mahal hanya untuk melihat hantu. Galuh menoleh ke samping. Ternyata Tiara sudah tak terlihat lagi. Padahal ia baru saja berada di sampingnya. Penasaran, ia perhatikan ke sekeliling tempat parkir. Namun ia memang sudah tak lagi ada di sana. Bagaimana Galuh bisa mengenal lebih dekat lagi?
Sedangkan hanya dalam beberapa saat saja, ia sudah menghilang begitu saja. Akhirnya, dia pulang dengan hati dipenuhi tanda tanya. Malam ini, Galuh berniat ingin menguntit kemana ia pulang. Maka ia sengaja tidak duduk di tempat biasanya. Galuh hanya duduk di warung tenda, sambil menunggu kemunculan cewek itu. Selang tak berapa lama, Tiara datang juga. Matanya seolah menyapu sekitar, mencari sesuatu. Galuh semakin bersembunyi agar tak terlihat dari luar. Namun mata cewek itu begitu tajam. Ia memandang Galuh sambil tersenyum, senyum yang menggidikan. Tapi ia tetap pura-pura tak melihatnya. Sampai akhirnya ia pergi dari tempat duduknya. Ia melangkah pelan menyusuri sepanjang jalan yang tak terlalu ramai. Galuh mengikutinya terus dari kejauhan. Langkahnya terhenti di mulut gang. Sejenak ia memperhatikan sekeliling. Lalu ia masuk ke dalam gang. Lama Galuh menunggunya sampai ia tidak keluar lagi. Sebenarnya ia ingin menguntit lebih jauh, tapi takut orang mencurigainya karena ini malam hari. Keesokan harinya, Opik punya rencana kalau malam nanti mau main ke tempat hiburan. Dan kali ini, aku juga ingin tahu bagaimana rasanya main di sana. Maka, sekitar jam 8, Opik sudah ke rumah menjemput Galuh. Jam 8 lebih kami pun berangkat ke tempat tujuan Opik untuk mencari teman cewek. Tiba-tiba, di depan gang, Galuh menghentikan langkah. Galuh pikir ini gang yang semalam ia lewati. Opik menarik tangan Galuh agar ia tak ragu. Kemudian, ia menyuruh Galuh untuk memilih cewek buat kencannya. Galuh hanya mengiyakan saja. Galuh melihat Opik sudah mendapat cewek yang ia mau ajak kencan. Sedangkan ia sendiri masih bingung mau apa aku ini. Galuh tak tahu apa yang harus ia lakukan. Seumur hidup baru kali ini ia menginjakan kaki ke tempat hiburan seperti ini. Puluhan wanita cantik yang rata-rata berusia di bawah 30 tahun bersenda gurau menyambut tamu-tamu yang datang. Mereka menawarkan surga yang sesaat, merenggut kenikmatan yang hanya sesaat. Seorang cewek belia juga duduk di samping Galuh. Ia meminta rokok lalu menyulutnya. "Ngamar sama aku aja yuk, nanti aku kasih servis yang memuaskan deh," ajaknya menunjuk sebuah bilik kecil yang dibilang kamar. "Mungkin nanti," balas Galuh pendek. "Oke, nanti tinggal panggil aku aja," katanya lagi lalu pergi. Galuh tengah tenggelam dalam hangatnya alkohol dan asap rokok. Ia melihat cewek berkaos pendek putih dengan celana pendek dengan warna senada. Cewek itu begitu santai mengenakan sandal jepit. "Sudah lama di sini?" tanyanya sembari menuang minuman ke dalam gelas, lalu meneguknya. "Lumayan. Belum dapat teman cewek? Yuk, ikut aku." Bagai kerbau dicucuk hidung, Galuh menurut saja saat tangan cewek yang memang Tiara langsung menarik tangannya. Tiara membawa Galuh ke sebuah kamar yang cukup besar dan mewah, laksana kamar di hotel berbintang. Sampai cowok itu terkesima melihat ruangan yang tertata indah dan apik. Sungguh sulit dipercaya kalau dalam rumah hiburan kelas teri ini terdapat kamar semewah ini. Semua serba luks, laksana kamar pengantin. Hampir semua ruangan terdapat untaian bunga-bunga indah, membuat nuansa keharuman yang penuh pesona. Galuh benar-benar seperti berada di alam mimpi. Apalagi Tiara melucuti pakaiannya dan mengganti dengan gaun mirip gaun pengantin serba putih. Dari bayangan cermin, Galuh memperhatikan wajah Tiara. Wajah yang melankolis namun berbalut kesuraman. Memang selama Galuh mengenalnya, selalu merasa ada kesejukan di hatinya. Namun pada ujung-ujungnya, ia dibuat penasaran karena Tiara selalu pergi tanpa ada kata pamit. Dan yang tak pernah Galuh memahami, ia selalu meninggalkan setangkai bunga merah. Galuh, aku cari kemana-mana. Kok taunya mojok di tempat gelap kayak gini. Ngapain sih?" Suara Opik mengejutkannya. Dan memang kata Opik benar. Tempat yang sedari tadi begitu indah dan nyaman, kini terlihat sempit dan gelap. Galuh benar-benar pusing dan bingung dengan apa yang terjadi. "Loh, bangun loh. Mending kita dengerin musik sambil nyanyi yuk," ajakan Opik tak dihiraukannya. Galuh masih penasaran dengan kepergian Tiara yang tiba-tiba dan tempat yang sempat menjadi gelap juga secara tiba-tiba. "Pik, kamu tadi lihat cewek yang rambutnya panjang pakai celana pendek putih?" tanya Galuh yang langsung dijawab Opik dengan gelengan kepala. "Galuh, kamu selalu saja nanya dia. Kamu kayaknya kena halusinasi deh. Nggak di taman, nggak di sini,
Selalu saja yang kamu omongin cewek itu. Jangan-jangan dia hantu loh. Ah, ngaco kamu. Beneran aku tadi sama dia di kamar ini. Tadi kamar ini besar dan indah, mirip kamar pengantin. Tapi pas kamu datang, semua jadi berubah. Nah itu tandanya kamu sudah mengenal dia dalam dunia dia. Dunia yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Contohnya aku, lihat kamu ada di sini, di tempat sempit dan gelap. Apa mungkin tempat ini angker kali ya lo? Hihi. Opik cepat meninggalkan tempat itu. Tapi anehnya, Galuh tak punya perasaan takut dengan cewek itu. Malah sebaliknya, ia selalu berharap bisa bertemu dengannya. Lama aku menunggu kehadiran Tiara. Namun hampir 1 jam, ia belum juga melihat tanda-tanda kalau Tiara akan datang. Dari sebuah taman kecil yang berpagar besi rendah, Galuh melihat seorang balita menangis. Ia bersama seorang cewek yang seumuran dengan Tiara, mungkin sedikit lebih muda. Cewek itu kemudian memberikan botol susu yang langsung ia sumpalkan ke mulut bayi. Setelah tangis bayi mereda, cewek tadi meninggalkan sang bayi sendirian. Banyak orang sekitar tempat itu, tapi mereka seolah tak peduli. Galuh menguntit kemana cewek tadi pergi. Ternyata ia menuju jalan yang agak gelap, dan sampai di depan warung rokok ia berhenti. Seorang cewek berambut gondrong menghampirinya. Cowok itu tak lain adalah Anton. Cewek tadi memberikan uang, lalu kembali berbalik arah. Sebelum ia melintas samping tembok, Galuh mengadang langkahnya. Ia nampak terkejut melihat Galuh, dan Galuh pun terkejut melihatnya. Wajahnya mirip dengan Tiara, namun lebih muda. Rambutnya agak panjang hingga bahu. Cewek itu ternyata memang Lasmi, adik Tiara. Kenapa kamu ninggalin bayi di taman? Apa kamu gak kasihan? Dia kedinginan. Kenapa juga gak kamu titipin orang rumah, supaya kamu bebas main keluar malam? Galuh mengeluarkan unek-uneknya. Apa urusan kamu? Mau dia sakit kek? Mau dia mati kek? Bukan urusanku juga. Ngapain pusing-pusing ngurusin orang lain? Jawab cewek itu ketus. Emang bukan urusanku, tapi setidaknya aku prihatin dengan bayi itu. Dia anak kamu bukan? Tanya aku agak pelan, ia cuma menggeleng. Cewek itu mengawasi sekitar, kemudian ia bermaksud melangkah. Namun Galuh mencekal lengannya. Lepaskan, kamu akan celaka nanti, katanya seakan memberi isyarat dengan lirikan matanya yang tertuju pada cowok gondrong di warung tadi. Galuh memahami apa maksudnya, maka ia mendahuluinya melangkah. Sampai di tempat sang bayi tadi, Galuh pura-pura menaruh uang sambil menunggu cewek tadi kembali. Cewek itu melihat uang yang ditaruh Galuh di atas tubuh bayi, kemudian mengambilnya. Cepat kamu katakan anak siapa bayi ini, bisik Galuh pelan. Anak kakakku, jawabnya juga berbisik sambil tetap menjaga jarak, seolah kami tak lagi berkomunikasi. Di mana kakakmu tinggal? Ia hanya menggeleng. Kamu yang merawat bayi ini. Ia mengangguk. Terus siapa cowok gondrong tadi? Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Dia berbahaya, Mas. Oh, jadi sepertinya dia dalam tekanan cowok gondrong tadi. Bagaimana aku bisa ngobrol sama kamu? Nanti aku pikirkan. Sekarang cepat tinggalkan aku. Oke. Kemudian Galuh pergi dan kembali duduk sambil mengawasinya dari kejauhan. Kenapa akhir-akhir ini hidup Galuh ini semakin banyak beban? Beban yang seharusnya tak pernah ada. Seandainya ia tak mau menuruti kata hatinya, seharusnya ia bisa melupakan cewek misterius Tiara yang datang dan pergi semaunya sendiri. Memang Galuh sering merasakan keganjilan setiap bertemu dengannya. Ya, seharusnya ia merasa takut saat Tiara meninggalkannya tanpa jejak. Seharusnya Galuh merasa ngeri saat jari tangannya mengeluarkan kuku setajam pisau, dan seharusnya berpikir rasional untuk melihat kenyataan kalau ia memang dari dunia lain, dunia yang tak tersentuh oleh nalar manusia seperti dirinya. Cewek yang semalam ia temui, ternyata malam ini ia juga ada di sini. Ia berjalan ke arah Galuh dengan membawa gelas plastik bekas minuman mineral. Sampai di depan Galuh, ia menyodorkan gelas itu yang ternyata berisi uang. Sedangkan tangan sebelahnya menjatuhkan lintingan kertas kecil yang langsung Galuh menginjaknya. Galuh menaruh uang kertas pada gelas plastiknya. Temui aku nanti, ucapnya. Lama setelah ia pergi, barulah Galuh mengambil kertas tadi. Sampai di kosan, baru ia membuka lintingan kertas tadi yang ternyata berisikan alamat. Dengan berpura-pura menjadi seorang penjual kerupuk,
Galuh mendatangi alamat yang diberikan cewek itu. Alamat itu ternyata dari sebuah area pemakaman umum. Kerupuk-kerupuk, teriak Galuh menawarkan dagangannya. Tak lama muncul cewek semalam. Ia menggendong bayi kecilnya lalu memilih kerupuk. Kesempatan itu Galuh gunakan untuk bertanya. Cowok gondrong itu tinggal di sini? Iya, sama aku. Sudah ya. Ia memberi uang untuk membayar kerupuk. Setelah itu, Galuh baru tahu kalau cewek tadi dijadikan alat. Ia menjadi istri sekaligus pencari uang untuk si gondrong tadi. Sifat dan rasa penasaran Galuh membawa langkahnya ke tempat hiburan semalam. Dengan harapan dapat bertemu dengan Tiara. Galuh ingin tahu semua misteri yang telah membuat pikirannya terbawa larut dalam bayang-bayang cewek itu. Tanpa ditemani Opik, ia berangkat sendirian. Suasana tempat hiburan ini tak seramai waktu ia ke sana bersama Opik. Atau karena ini malam Jumat, sehingga kebanyakan lelaki hidung belang lebih betah berdiam di rumah, menunggu jatah dari istri mereka. Atau bisa juga karena belum gajian. Seorang cewek langsung menyambut Galuh. Ia membawanya ke pojok ruangan. Kamu mau ngamar, Mas? Memang gak ada istri? Kok malam Jumat keluyuran ke sini? Tanyanya sambil menuang minuman ke dalam gelas. Aku di sini ngekos. Aku kerja di pabrik. Oh gitu. Ya udah aku temenin kamu. Mau short atau full time, Mas? Sebentar. Kamu pernah tahu nggak cewek yang namanya Tiara? Kata Galuh berbisik. Cewek tadi seketika merasa gelisah. Ia memandang sekitar, kemudian menganggukkan kepala. Cewek yang bernama Ida mengajak Galuh masuk kamar, kemudian mengunci dari dalam. Ini rahasia loh. Kalau sampai ada yang tahu, aku akan celaka. Kamu janji untuk merahasiakannya? Oke, aku janji. Kemudian Galuh memberikan uang lebih dari tarif cewek itu. Hampir setahun yang lalu, Anton, anak Mama Lexi, pemilik tempat ini, bawa cewek cantik, Mas. Dia masih ABG. Paling umurnya baru 18 tahun. Bilangnya sih cewek itu istrinya, Mas. Aku heran, kenapa cewek itu mendesis-desis, padahal menyentuh pun tidak. Kamu kenapa? Tanya Galuh. Pura-pura aja, Mas, seolah kita lagi main. Soalnya biasanya di pintu itu ada yang nguping. Bisiknya. Oh gitu. Maka Galuh pun pura-pura mengejut kasur sampai mengeluarkan suara. Dan benar saja, dari balik pintu ada yang ngomong. Pelan-pelan mainnya, nanti tempat tidurnya patah. Galuh cuma tersenyum mendengarnya. Ternyata cewek itu sedang hamil, Mas. Tapi Mama Lexi tidak peduli. Dia harus tetap melayani tamu yang datang. Dan ternyata banyak juga tamu yang ingin mencoba menikmati cewek yang sedang hamil. Tiara kewalahan karena hampir setiap malam harus melayani tamu lebih dari 3 orang. Dan Mama Lexi terus memaksanya dengan alasan Tiara harus membayar hutang. Dan pada saat perut Tiara semakin membesar, Mama menyarankan agar Tiara menggugurkan kandungannya. Karena ia tak mau rugi bila Tiara tinggal di sini hanya membesarkan anak tanpa mendapatkan penghasilan. Sampai di situ, Ida diam sesaat. Ia merasa gelisah. Mas, apa kamu merasa ada yang aneh? Bisiknya. Galuh hanya terdiam. Memang ada yang aneh. Kamar yang semula harum penyegar ruangan tiba-tiba berubah menjadi wangi dupa. Dan samar-samar ada sosok aneh di sudut ruangan. Galuh mengisyaratkan agar Ida cepat segera meninggalkan kamar. Sampai di ruangan lain, mereka bersikap wajar, seolah kami telah menikmati permainan seks yang sangat memuaskan. Sebetulnya, yang membuat Ida tadi merasa cemas dan gelisah, serta wangi dupa yang seketika itu memenuhi ruangan tadi, karena sosok Tiara sudah menampakkan diri di sudut kamar. Hanya saja, agar Ida tidak panik, Galuh mengajaknya keluar meninggalkan kamar. Sebelum pergi, Galuh mengatakan kalau malam minggu nanti ia akan kembali dan akan memintanya untuk jadi teman kencannya nanti. Selesai mandi, Galuh segera menelpon Opik, mengajaknya untuk ke tempat hiburan itu. Dan tentu saja, ia langsung bilang, oke, walaupun dompet lagi tanggung bulan. Tapi aku pun dulu sama kamu ya, Lu. Oke, tapi jangan lupa bayar ya. Hehehe. Opik ketawa kecut. Singkat cerita, Galuh sudah bertemu dengan Ida. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku tak sabar kepada cewek yang bernama Ida setelah berada di kamar. Dan Ida kembali melanjutkan ceritanya.
Seperti yang sudah mereka sepakati, Ida cewek yang sudah memberi janji pun langsung menggandeng lengan Galuh. Gila, sejak kapan kamu agresif kayak gini loh? Biasanya malu-malu kucing. Selora Opik yang tak digubrisnya lagi. Sebab Ida sudah membawa botol minuman Galuh ke dalam kamarnya. Sampai dalam kamar, Ida langsung membuka penutup tubuh bagian atasnya. Tunggu. Aku gak mau pakai cara buka-bukaan segala, kata Galuh membuat gerakan tangan Ida menggantung. Galuh sempat merasakan gairah dalam jiwanya saat melihat bentuk bukit indah yang memang masih terbilang segar. Tapi aku gerah, Mas, rengeknya. Maka tangan Galuh mulai ikut sibuk merapikan bajunya yang sudah separuh terbuka. Dasar cowok aneh. Baru setelah itu, Ida pun sesuai janjinya untuk melanjutkan ceritanya yang kemarin tertunda. Ketika itu, Tiara tentu saja menolak, tak mau melakukan itu. Dia tak rela bila harus kehilangan anaknya. Namun ia tak bisa berbuat banyak di bawah ancaman Anton dan Mama Lexi. Akhirnya aborsi pun dilakukan saat Tiara tak sadarkan diri setelah diberikan minuman yang mungkin bercampur obat bius. Tapi sayang, mungkin obat itu overdosis sehingga nyawa Tiara tak tertolong lagi. Sementara bayi itu tetap selamat meskipun telah digugurkan secara paksa. Malam itu kami semua menjadi panik. Kami takut kalau hal itu juga akan menimpa kami seandainya di antara kami ada yang sampai hamil. Setelah itu, kami melihat mereka membawa mayat Tiara entah kemana. Sampai di situ, Ida mengakhiri ceritanya. Namun ia sempat memberikan secari kertas yang kemudian disimpan di saku celana Galuh. Mungkin suatu saat akan berguna. Kembali, Galuh mendatangi cewek yang tinggal bersama suaminya, cowok gondrong itu. Kerupuk-kerupuk, teriak Galuh menjajakan dagangannya. Kemudian berhenti di depan rumah atau lebih tepatnya gubuk cewek tersebut. Tak lama, keluar cowok gondrong dengan membawa ember kecil tempat cuci pakaian. Kerupuk, Om? Biasanya ibu membeli, Om. Galuh menawarkan kepadanya. Ia memandang Galuh sekilas, kemudian masuk kembali ke rumah. Cewek yang kemarin Galuh lihat, kini keluar dengan menggenggam uang, yang langsung ia berikan agar Galuh segera pergi. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Galuh hanya memberi kerupuk sesuai harganya. Padahal maunya sih dia berikan semuanya. Cewek itu menyelipkan lintingan kertas kecil yang berisi minta tolong. Malam belum terlalu larut, namun karena terlalu capek bekerja, maka Galuh pun tertidur dengan cepat. Angin dingin menerobos masuk lewat jendela, yang memang belum sempat ia kunci. Dengan malas ia bangun berniat untuk menutupnya. Namun Galuh sempat terkejut, karena ia melihat tepat di bawah tiang listrik, cewek itu berdiri dan tengah menatapnya. Tiara? Galuh memanggilnya pelan, namun ia diam saja. Akhirnya, ia pun keluar untuk menemuinya. Tiara malah melangkah lebih dulu. Ia menyeberangi jalan yang menuju arah stasiun kereta api. Lalu dengan santainya, ia melewati peron, melewati antrean calon penumpang. Galuh tak mungkin masuk ke stasiun lewat pintu depan. Maka ia berusaha menyusuri sepanjang tembok stasiun sampai depo lokomotif, baru kemudian ia bisa melihat lajur rel utama. Dari kejauhan, Galuh melihat Tiara tengah berjalan di atas rel, sambil membentangkan tangannya, mirip orang sedang bermain atraksi, menjaga keseimbangan badan. Setelah ia berada tidak terlalu jauh, Galuh melihat ia turun dari rel kereta dan berdiri di antara bantalan kayu penyangga rel. Tiara, kamu mau kemana? Tanya Galuh. Tiara memandang Galuh dengan tatapan mata yang sayu. Entahlah, aku sudah tak punya tujuan lagi. Semua sudah berakhir, Galuh. Tidak, Tiara, semua belum berakhir. Aku ada untukmu. Aku sangat menyayangimu, Tiara. Tiara semakin tertunduk. Ada isak kecil yang kudengar. Sudahlah, Tiara. Sekarang malam semakin larut. Mari kita pulang. Galuh membujuknya. Aku sudah tak punya tempat untuk pulang, Galuh. Aku tak tahu harus kemana lagi. Kini Tiara mulai menangis. Tangis Tiara semakin menyesakan dada Galuh. Ia ingin merengkuh dan memeluknya agar dapat meringankan beban di dalam jiwanya. Galuh turun dari atas rel menuju tempat Tiara berdiri. Tapi niatan Galuh harus terhenti karena sebelah kakinya terperosok pada lubang di tanah yang agak berdebu. Galuh merasa perih pada telapak kakinya. Setelah ia lihat, ternyata kakinya berdarah. Galuh mencari penyebab kakinya mengeluarkan darah.
dan lebih terkejut lagi setelah tahu benda yang telah menggores kakinya hingga terluka. Ternyata Galuh menginjak tulang, dan setelah ia amati, bukan cuma satu tulang yang ada di bawah kakinya. Galuh sempat gemetar saat melihat tulang belulang yang begitu banyak, dan kepanikannya kian bertambah ketika ia mendengar seseorang mengejutkannya. Mas, ngapain di situ? Jangan kencing sembarangan, nanti kesambut baru tahu rasa." Suara itu berasal dari atas. Benar saja, Galuh melihat seorang petugas keamanan PT KHI tengah berdiri dan menyuruhku cepat naik. Sebelum naik, ia melihat ke arah Tiara. Namun, laki-laki cewek itu telah raib. Rintik hujan menemani langkah Galuh pulang. Lumayan, sampai di rumah basah kuyup juga. Galuh segera mengganti pakaiannya dan berniat untuk melanjutkan tidur yang tadi terganggu. Belum sempat ia memejamkan mata, bayangan Tiara kembali mengusiknya. Galuh melihatnya tengah menangis di sebuah tempat yang sama sekali asing baginya. Tempat itu seperti padang tandus berhamparan gejolak tanah berlumpur kotor. Tiara jatuh bangun, tangannya menggapai-gapai seakan minta pertolongan. Galuh ingin menolongnya, namun dia tak tahu arah mana yang harus ia tempuh. Alam sekitar tempat itu seperti berputar-putar, sehingga merasa kepalanya pusing dibuatnya. Dalam sekejap saja, tempat itu telah dipenuhi massa. Dari mereka kebanyakan mengucap syukur atas kematian si Gondrong, yang telah mereka kenal sebagai preman yang meresahkan warga maupun pengguna jalan. "Jangan-jangan dia yang udah bunuh istrinya dan dikubur dekat rel itu," kata salah seorang warga yang sudah hafal betul dengan perangai cowok Gondrong itu. "Mungkin arwah istrinya balas dendam kali ya," timpal yang lain. Dan bermacam-macam pendapat pun bertumpangan tentang si Gondrong yang ternyata bernama Anton, juga suami dari cewek yang selalu membawa bayi. "Terima kasih Galuh, kamu sudah begitu baik mau melindungi adik dan anakku," Tiara berkata pelan sambil mengamit lenganku. Tak seorang pun yang melihat kehadirannya selain Galuh. "Adik dan anakmu?" tanya Galuh tak sadar. Beberapa orang melihat ke arah Galuh. Mereka nampak heran karena ia berbicara sendiri. "Iya, Lasmi adalah adikku. Ia juga telah dijadikan budak nafsunya Anton." "Galuh, maukah kamu menjaga anak dan adikku?" tanya Tiara penuh harap. Galuh belum bisa menjawab, namun Tiara tahu kalau hati Galuh berbunga seketika itu juga. Dan cewek yang bernama Lasmi kini sudah berdiri di sebelahku. "Mas, kamu tadi bicara sama Kak Ara ya? Apa dia masih di sini?" tanya Lasmi, ingin mencari tahu akan keberadaan kakaknya. Aku hanya mengangguk mengiyakan. "Apa katanya, Mas?" tanyanya lagi. "Kakakmu bilang, maukah aku menjadi suami kamu dan menjadi ayah dari bayi ini?" "Lalu Mas bilang apa?" Aku bilang, tergantung kamu aja. Lasmi memandang Galuh dengan penuh harap, dan tanpa sadar, tangan mereka sudah saling menyatu begitu erat. "Jaga adikku, jaga anakku. Aku harus pergi." Tiara membisikkan kata-katanya sebelum ia pergi. Galuh hanya berdiam dan belum bisa menjanjikan apa-apa. Galuh mengeluarkan secari kertas pemberian Ida, teman kerja Tiara. Kertas yang berisi alamat Tiara. Alamat itu kemudian ia tunjukkan pada Lasmi. Setelah ia melihat dan membacanya, ia pun langsung mengangguk. Keesokan harinya, Galuh mengantar Lasmi pulang ke kampung halamannya. Kedua orang tuanya langsung memeluk Lasmi dan memeluk bayi kecil yang belum mengenal dosa. Lasmi memperkenalkan aku pada mereka yang langsung merespon. "Tinggallah di sini bersama kami." Begitu ucap mereka saat aku ingin kembali. "Iya, aku akan kembali untuk Lasmi dan anak Tiara," balas Galuh penuh kebahagiaan. Kemudian Galuh meninggalkan mereka, namun dengan hasrat agar cepat kembali berkumpul dengan mereka. Semoga arwah Tiara kini tenang karena orang yang ia sayangi telah kembali pulang. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wandiaf Cakara yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu menyaksikan konten dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.